Apakah kau buta? Qin Hongyu, di mana putriku? Anak perempuan apa? Bagaimana aku tahu? Kau memukulku, bukankah seharusnya kau lebih dulu meminta maaf padaku? Apakah kau tidak punya sopan santun? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yunting bisa menyukai orang sepertimu. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana putriku? Kau berani memukulku? Putrimu, bagaimana aku tahu? Zhu Kuei, pukul dia. Pukul dia sampai dia bicara. Bicara atau tidak? Jangan bicara. Kalau begitu, aku akan memotong salah satu tanganmu dulu. Aku akan bicara. Keluarga Tang. Keluarga Tanglah yang menculik putrimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hongyu, kau masih muda. Putrimu sudah tiada, masih bisa dihidupkan kembali. Kesempatan untuk menempel pada keluarga Tang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kau melewatkannya, kau akan menyesal terlalu terlambat. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau orang jahat, bagaimanapun juga, Xiao Yao adalah keponakanmu. Kau benar-benar dia, menjualnya kepada keluarga Tang. Kau benar-benar bukan manusia. Aku orang jahat. Xiao Yu sakit. Akulah yang merawatnya di rumah sakit. Bagaimana denganmu, Qin Hongyu? Di mana kau? Kau adalah ibu kandungnya. Tapi kau hanya peduli pada kesenanganmu sendiri. Tidak kembali selama bertahun-tahun. Kau terhadap putrimu tidak peduli atau bertanya. Seberapa jauh lebih baik kau dariku? Diam. Marsekal Qin mengabdi pada negara dan rakyat, berjuang di medan perang, menyelamatkan banyak orang dari penderitaan. Bagaimana bisa orang jahat sepertimu mempertanyakannya? Apa itu mengabdi pada negara dan rakyat? Aku membenci. Itu hanyalah lelucon. Menurut pendapatku, aku takut dia bersama pria lain. Bermain-main di luar kan. Aku tidak takut memberitahumu. Putrimu sudah dikirim ke Hotel Kekaisaran. Itu adalah wilayah keluarga Tang. Jika kau punya nyali, pergi cari dia di Hotel Kekaisaran. Juga, hari ini, keluarga Tang berada di Hotel Kekaisaran, mengadakan perjamuan pertunangan. Mempelai wanita adalah putri kedua keluarga Tang, Tang Xin. Dan mempelai pria tidak lain adalah suamimu, Lu Yun Ting. Apa katamu? Jika kau tidak percaya, pergi dan lihat sendiri. Mungkin kau masih bisa menyaksikan suamimu dengan putri kedua keluarga Tang. Pernikahan. Zhao Gongming, Siap melayani Anda. kumpulkan orang-orang. Tunggu perintahku. Ya, Zhu Kuei, ini, kawal dia, dan ikut aku ke Hotel Kekaisaran. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Di mana anggota keluarga Tang? Keluar sini. Mama, bukankah itu Qin Hongyu? Mengapa dia ada di sini? Benar-benar si pembawa sial itu. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia tahu bahwa adik keduaku akan bertunangan hari ini? Dia sengaja bergegas datang untuk membuat masalah. Qin Hongyu ini, dia tidak kembali lebih awal, tidak kembali terlambat, tapi muncul tepat pada saat ini. Dia pasti punya niat buruk. Selagi Yunting belum tahu, cepat, usir dia. Baiklah, Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Aku di sini untuk mencari keluarga Tang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau ini siapa? Keluarga Tang adalah tamu terhormat. Mereka bukan seseorang yang bisa kau minta untuk ditemui begitu saja. Keluarga Tang menculik putriku. Aku di sini untuk mengambilnya kembali. Omong kosong. Keluarga Tang adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di Jinling. Reputasi mereka sudah terkenal. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Qin Hongyu, aku memperingatkanmu. Jangan membuat masalah di sini. Hari ini adalah hari perayaan besar untuk keluarga lu kita. Jika kau tahu diri, pergilah sendiri. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Beritahu keluarga Tang untuk melepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan merobohkan hotel ini. Beraninya kau? Berani sekali. Qin Hongyu, kurasa kau sudah bosan hidup. Kau berani memprovokasi keluarga Tang. Seseorang, tangkap dia. Berhenti.
Mama, ada apa? Kau. Hongyu. Kenapa kau di sini? Kapan kau kembali? Apakah kau terkejut? Apakah kau merasa bahwa kemunculanku sebagai istri sah tidak tepat waktu? Apakah aku mengganggu kesenanganmu? Hongyu, ini bukan tempat untuk bicara. Ikut aku. Lu Yunting, aku selalu berpikir kau adalah ayah yang baik. Itulah mengapa aku merasa lega untuk mempercayakan Xiao Yao padamu. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang jahat. Xiao Yao sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia niaya, diculik. Sebagai seorang ayah, kau tidak hanya tidak peduli, kau masih di sini. Melakukan apa? Pesta pertunangan. Kau hanya fokus untuk masuk ke keluarga kaya. Sama sekali tidak memedulikan hidup atau mati Xiao Yao. Aku pasti buta waktu itu untuk menikahi orang sepertimu. Xiao Yao diculik. Ini, bagaimana mungkin? Sekarang, setelah semuanya jadi begini, kau masih di sini bersamaku, berpura-pura. Baiklah. Hari ini aku akan merobek topeng munafikmu. Bawa dia masuk. Mama, suami, Istri, tolong aku. istri, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Ini semua karena wanita ini. Ini semua salahnya. Lihat wajahku. Lihat apa yang dia lakukan padanya. Qin Hongyu, apakah kau tidak punya kemanusiaan? Dia adalah iparmu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Makhluk kecil. Kau membuat masalah begitu kau kembali. Kenapa kau tidak mati saja di luar? Hongyu, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan ipar. Kakak ipar. Apakah dia pantas mendapatkannya? Apakah kau tahu apa yang dia lakukan? Tidak peduli apa yang dia lakukan. Ini bukan alasanmu untuk memukulnya. Jadi, bahkan jika dia menganiaya Xiao Yao, kau tidak peduli. Dia niaya. Bagaimana mungkin? Dia tidak hanya menganiaya Xiao Yao, tapi juga menjual Xiao Yao kepada keluarga Tang. Dia adalah seorang penjahat sejati. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Dia memfitnahku. Yunting, kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Tidak mungkin. Ipar bukan orang seperti itu. Aku baru saja kembali dari rumah sakit. Xiao Yao hilang. Jika bukan dia, kalau begitu katakan padaku, di mana Xiao Yao sekarang? Ipar, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Xiao Yao benar-benar hilang? Aku juga tidak tahu. Aku sedang pergi ke rumah sakit untuk merawat Xiao Yao. Tapi begitu aku masuk, aku bertemu Qin Hongyu. Tanpa alasan yang jelas. Dan begitu dia melihatku, dia memukuliku dan memfitnahku, mengatakan aku menyiksa Xiao Yao. Aku benar-benar lebih teraniaya daripada Doi. Kau masih berani membantah? Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Qin Hongyu, berani sekali kau. Ini adalah wilayah keluarga Tang. Jika kau berani membuat masalah lagi, keluarga Tang tidak akan mengampunimu. Penjahat, cepat kau, lepaskan menantuku. Hari ini, tidak peduli apakah ini keluarga Tang atau keluarga lu. Siapapun yang berani menindas putriku, aku akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Cukup. Qin Hongyu, apa sebenarnya yang ingin kau terus membuat masalah sampai semua yang hadir di sini adalah elit sosial, adalah kerabat darah terdekatku, dan kau seperti wanita gila, membuat keributan dan berteriak di sini, menyebar perselisihan. Menabur perselisihan. Oleh karena itu, kau sama sekali tidak mempercayai apa yang kukatakan. Kau pikir aku tidak masuk akal? Benar sekali. Orang seperti apa iparku? Aku tahu yang terbaik. Jika dia bilang tidak, maka pasti tidak ada. Kau benar-benar bodoh dan buta. Kau bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aku hampir tidak bisa membayangkan. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yao mengikutimu. Betapa banyak penderitaan yang dia alami. Qin Hongyu, hak apa yang kau miliki untuk datang dan menceramahiku? Selama bertahun-tahun ini, berapa kali kau pulang? Pernahkah kau merawat Xiao Yao? Ketika Xiao Yao diintimidasi, di mana kau? Ketika Xiao Yao sakit dan dirawat di rumah sakit, di mana kau saat itu? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pantas menjadi ibu Xiao Yao? Diam, Lu Yunting. Apakah kau tahu Marsekal Qin? Betapa kerasnya dia bekerja selama bertahun-tahun ini. Kau benar. Sebagai seorang ibu, aku memang tidak pantas. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan memberikan segalanya untuk menebusnya pada Xiao Yao. Lagi pula, jika ada yang masih berani menyakiti Xiao Yao, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Dan aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Bukan, kenapa kau melihatku? Aku adalah nenek kandung Xiao Yao. Mungkinkah aku menjualnya? Sebaiknya kau tidak melakukan apapun. Jika tidak, aku juga tidak akan mengampunimu. Yunting, kau lihat. Dia benar-benar berani mengancam
Aku, seorang yang lebih tua. Ini benar-benar terlalu lancang. Qin Hongyu, mulai sekarang, urusan Xiao Yao, tidak perlu kau khawatirkan. Aku akan menanganinya dengan baik. Silakan pergi. Jika Xiao Yao tidak ditemukan, tidak ada yang boleh pergi hari ini. Zhu Kue, ini, blokir semua jalan keluar. Cari di mana-mana. Harus menemukan Xiao Yao. Ya, siapa yang berani membuat masalah di pernikahanku? Tang Xiu, nona muda kedua dari keluarga Tang. Bagus, nona kedua keluarga Tang ada di sini. Qin Hongyu, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang. Istri sekarang dan mantan istri. Ini akan jadi menarik. Nona kedua Tan adalah terkenal sangat sombong. Sepertinya, seseorang akan siang. Kamu Qin Hongyu, yang ditinggalkan oleh Yun Ting, mantan istri. Kau dari keluarga Tang? Benar. Aku adalah nona kedua keluarga Tang. Tang Xin. Lihatlah pakaianmu hari ini. Jeti. Kamu tidak mungkin di sini untuk merebut pengantin pria kan? Jika begitu, maka kamu benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Kau ingin Lu Yun Ting menikah dengan keluarga Tang? Aku tidak peduli tentang itu. Tapi sekarang, kau harus mengembalikan putriku padaku. Maksudmu, Xiao Yao, bukankah dia di rumah sakit sedang dirawat? Berhenti berpura-pura denganku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa keluarga Tangmu menculiknya. Apakah kamu salah? Bagaimanapun juga, Xiao Yao adalah anak Yun Ting. Dan aku adalah ibu tiri anak itu. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Kesabaranku terbatas. Jangan paksa aku bertindak. Brakting. Yun Ting, aku sangat takut. Qin Hongyu, jangan terlalu sombong. Ini adalah wilayah keluarga Tang. Jika kamu berani menyentuh Nona Tang, bahkan selai rambut pun, hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Benar. Qin Hongyu, aku sudah memberimu surat cerai. Silakan pergi dari sini segera. Jangan terus membuat masalah di sini. Yun Ting, tamu adalah tamu. Kau tahu, jika kita hanya mengusirnya begitu saja, itu akan membuat kita terlihat fisik. Qin Hongyu, aku dengar putrimu sedang sekarat. Kamu pasti sangat sedih kan? Sayang sekali. Kamu bahkan tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Tentu saja, jika kamu membujukku dan membuatku senang, mungkin aku bisa berbelas kasih dan membiarkanmu melihatnya. Lepaskan putriku. Jika tidak, aku pasti akan membuat keluarga Tangmu menyesal. Menyesal. Qin Hongyu, kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa melawan keluarga Tang kami kan? Kamu bahkan tidak lihat dirimu di cermin dan lihat orang macam apa kamu ini. Apakah kamu pantas? Ada apa? Kamu marah? Ingin melayangkan tangan padaku juga? Ayo, pukul aku di sini. Coba pukul aku. Wanita ini pasti gila. Dia bahkan berani memukul Nona Tang. Melihat seluruh Jinling, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Tang. Ini dia tamatkan. Berani dan sembrono. Benar-benar berani dan sembrono. Wanita yang tidak tahu tempatnya. Sekarang, bahkan jika Raja Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu benar-benar berani memukulku. Memukulmu itu masih ringan. Jika kau tidak melepaskan putriku, aku ingin keluarga Tangmu. Tidak tersisa bahkan seekor ayam atau anjing pun. Dasar kecil, kamu benar-benar memiliki keberanian iblis. Qin Hongyu, apakah kamu gila? Tidakkah kau tahu apa yang kau lakukan? Nona Tang, dia hanya bingung sesaat. Jangan pedulikan dia. Nyah, aku beritahu kamu, sepanjang hidupku, tidak ada yang pernah berani memukulku. Dasar kecil, kamu benar-benar berani memukulku. Kamu pasti bosan hidup. Baiklah, apakah kamu tidak ingin melihat putrimu? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Pelayan Hu, Tuan Muda mengalami gagal jantung akut. Dia kritis. Hokian, kepala pelayan keluarga Tang. Harus segera dioperasi. Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Lu, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Lu? Mengapa sekarang mereka belum mengirim orangnya? Kondisi Tuan Muda telah berubah. Jika dalam 15 menit, operasi transplantasi jantung tidak dilakukan, aku takut nyawanya akan dalam bahaya. Mereka di sini. Pelayan Hu, saya benar-benar minta maaf. Kami tertunda di jalan tadi. Baiklah. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu berbicara denganmu. Dokter, cepat, lakukan operasi segera. Mama di mana? Mama, Xiao Yao tidak akan nakal lagi.
Xiao Yao akan patuh. Bisakah Mama tidak meninggalkan Xiao Yao? Baiklah. Untuk apa kalian berdiri saja? Lakukan. Dasar wanita gila. Tidakkah kau tahu bahwa hari ini kau telah melukai Nona Tang? Seberapa serius konsekuensinya nanti? Kau tahu situasi Xiao Yao saat ini? Betapa gentingnya. Lu Yunting, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Demi kekayaan dan statusmu. Demi impianmu bergabung dengan keluarga terpandang. Kau bahkan tidak peduli tentang hidup dan mati Xiao Yao lagi. Apakah kau ini manusia? Aku adalah ayah Xiao Yao. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan hidup dan mati Xiao Yao? Jika kau peduli, mengapa kau melindunginya? Xiao Yao dibawa oleh mereka, keluarga Tang. Kau bilang keluarga Tang membawa Xiao Yao. Apa kau punya bukti? Bukti? Apa yang kukatakan adalah bukti. Kita sudah menikah selama 6 tahun. Tidakkah kau punya kepercayaan sebanyak ini padaku? Kau tidak pernah di rumah. Begitu kau kembali, kau membuat masalah. Bagaimana kau berharap aku percaya padamu? Baiklah, kau tidak percaya padaku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku tidak berharap kau melakukan apapun untuk Xiao Yao. Tapi jangan menghalangiku. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Zhu Kue, hadir. Geledah seluruh hotel. Dan temukan Xiao Yao. Untukku. Ya. Nyah. Dasar kecil. Beraninya kamu begitu sombong. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Penjaga. Patahkan kakinya. Untukku. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang tidak takut mati? Datang dan coba aku. Dasar kecil. Beraninya kamu melawan. Baiklah, hari ini aku akan tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Nyah. 2 orang tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, atas nama keluarga Tang, terhadap Qin Hongyu, mengeluarkan larangan. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menangkap wanita ini, keluarga Tangku akan memberi mereka hadiah besar. Benar, keluarga Liu Jinlin saya mendukung mosi ini. Kepala keluarga Liu yang tinggal di Jinling. Wanita ini benar-benar terlalu sombong. Merusak pesta pertunangan, dan bahkan menghina Nona Tang. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Keluarga Liu Jinling kami bersedia menggunakan seluruh kekuatan klan kami untuk membantu Nona Tang dalam melarang wanita ini. Keluarga Ma Jinling mendukung. Kepala keluarga Ma yang tinggal di Jinling. Aku tidak tahan dengan orang seperti ini, yang menentang atasan mereka. Hanya rakyat jelata, berani menantang seorang nona muda kaya. Ini benar-benar melanggar hukum. Keluarga Li Jinling mendukung. Kepala keluarga Li yang tinggal di Jinling. Wanita ini kurang ajar. Kita harus membunuh Ayan untuk menakut-nakuti monyet. Keluarga Chen kami, keluarga Huang kami, keluarga Su kami, berbagai klan, mendukung mosi ini. Mari kita bersama-sama melarang wanita ini. Ya Tuhan, 4 keluarga besar, 8 klan besar. Sekarang mereka semua sudah keluar. Ini benar-benar sudah memuncak. Keluarga Tang adalah kepala dari keluarga-keluarga berpengaruh. Begitu pemberitahuan merang dikeluarkan, begitu banyak keluarga berpengaruh yang keluar mendukung. Seluruh Jinling akan terguncang. Sepertinya, wanita ini pasti tamat. Orang kecil, apa kau dengar itu? 4 keluarga besar berkuasa di Jinling, dan 8 keluarga besar berpengaruh. Semuanya telah mengeluarkan perintah larangan terhadapmu. Sekarang, di kota ini, kau tidak punya tempat berpijak. Bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau ingin bergerak dan memukulku? Hari ini, aku ingin melihat kau. Kesombongan apalagi yang bisa kau tunjukkan? Bagus sekali. Begitu banyak keluarga berpengaruh dan berkuasa. Semuanya telah maju. Orang kecil pasti tamat hari ini. Mencari masalah sendiri. Memang pantas. Qin Hongyu, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Jika kau tidak segera meminta maaf kepada Nona Tang, kau akan berada dalam masalah besar. Membuatku meminta maaf. Dia tidak pantas. Dan bagaimana dengan 4 keluarga besar berkuasa, 8 keluarga besar? Di mataku, mereka tidak layak disebut. Kurang ajar. Berani sekali. Beraninya kau meremehkan kami. Keluarga-keluarga yang berkuasa dan berpengaruh. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Masalah hari ini adalah antara aku dan keluarga Tang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memperingatkanmu. Jangan membantu orang jahat. Jika tidak, aku akan membuatmu hancur. Hanya denganmu, seorang wanita biasa, berpikir untuk menentang keluarga-keluarga kami yang berkuasa dan kaya. Kau berhayal. Keluarga Ma kami, dengan aset puluhan miliar, dan bisnis tersebar di 2 provinsi dan 18 kota, punya koneksi, dan punya pengaruh. Kau pikir kau siapa? Jika kau punya kemampuan, buatlah keluarga Maku bangkrut.
Cahaya sebutir beras, The film berani was bersaing dengan translated matahari and dan bulan. narrated Ini by benar-benar M lelucon. Media. Melihat kalian keluarga berpengaruh, yang sombong dan angkuh, dan membantu kejahatan. Kalian pasti sering menindas rakyat jelata. Berhenti menindas rakyat jelata. Hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk bertindak atas nama surga menegakkan keadilan dan membersihkan kalian satu persatu. Keluarga kalian adalah yang paling lantang. Jadi aku akan mulai dari kalian. Apa kau pikir aku mudah takut? Silakan saja. Dalam 3 menit, aku akan membuat keluarga bangkrut. Bangkrut. Kau benar-benar berani mengatakan itu, meskipun keluarga Maku tidak sekuat keluarga Tang. Di antara 8 keluarga besar, kami juga termasuk yang terbaik. Kami punya kekuasaan dan pengaruh. Apalagi hanya 3 menit. Bahkan jika aku memberimu 30 tahun, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau cukup mampu. Kau bisa membuat keluarga Ma bangkrut. Kalau begitu coba buat keluarga Liuku bangkrut juga. Dan keluarga Li kami, aku ingin melihat. Wanita itu. Seberapa mampu dia pikir dia? Hei, ketua, ini gawat. Grup Ma kami telah sepenuhnya ditutup oleh pihak berwenang. Sekarang harga saham anjlok dan berada di ambang kebangkrutan. Apa? Bangkrut? Bagaimana ini mungkin? Matua, apa yang terjadi? Berita baru saja masuk. Keluarga Ma kami telah resmi bangkrut. Mungkinkah ada kesalahan? Itu kau. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Karena kalian, keluarga-keluarga berkuasa, suka membantu orang jahat. Maka setiap dari kalian, semuanya akan ditutup. Apa yang terjadi? Qin Hongyu ini tidak mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menutup keluarga Ma. Tidak mungkin. Qin Hongyu ini tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Bagaimana dia bisa menutup keluarga Ma? Itu pasti kebetulan. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia dulunya, keluarga kita, menantu perempuan. Seberapa mampu dia? Aku tahu betul kemampuan apa yang dia miliki untuk menutup keluarga Ma. Dia pasti hanya berlagak kuat dengan meminjam kekuasaan. Benar sekali, keluarga Ma ditutup. Pasti ada alasan tersembunyi lainnya. Jadi, keluarga Ma ditutup. Hanyalah kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi begitu. Itu membuatku takut. Aku kira dia punya kemampuan yang mengguncang bumi. Qin Hongyu, trik kecilmu. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Aku sudah lama melihat gelagatmu. Aku tidak percaya aku baru saja menganggapmu tinggi sesaat. Ternyata, kau hanya meminjam kekuasaan untuk berlagak kuat. Meminjam wibawa penguasa. Semuanya tidak perlu gugup. Masalah ini murni sebuah kecelakaan. Kalau tidak, jika keluarga Ma bangkrut, mengapa keluarga Liu kami sama sekali tidak terpengaruh? Kau benar. Bahkan sekarang, keluarga Li kami baik-baik saja. Ini membuktikan dia hanya berpura-pura. Hei, Patriark, sesuatu telah terjadi. Pihak berwenang baru saja mengeluarkan perintah. Keluarga Liu kami, seluruh bisnisnya telah disegel. Bisnis abu-abu keluarga Li kami telah terbongkar. Sekarang pihak berwenang menangkap orang di mana-mana. Apel, keluarga Li kami benar-benar tamat. Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Aku, Li Jiahong, telah tinggal di Jinlin selama beberapa dekade. Bagaimana bisa? Dalam sekejap, hancur berantakan. Tidak mungkin. 3 keluarga besar secara bersamaan dilarang. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan sebesar itu? Sepertinya, wanita ini tidak sederhana. Siapa? Yang masih berani membantu orang jahat? Maju dan coba. Ini, apakah kau benar-benar melakukan ini? Kau, siapa sebenarnya kau? Identitasku. Kalian belum pantas untuk tahu. Mama. Bukankah Mama bilang, dia hanya meminjam kekuasaan? Kenapa menurutku tidak begitu? Bagaimana aku tahu? Penjahat ini ternyata punya pendukung. Mungkin dia berhubungan dengan beberapa pejabat tinggi atau bangsawan dan memamerkan kekuatannya di sini. Mama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia punya tokoh kuat yang mendukungnya, bukankah kita dalam masalah? Kenapa kau panik? Bukankah masih ada keluarga Tang? Sebagai keluarga Tang, keluarga paling berkuasa di Jinling, sangat kuat dan maha kuasa. Aku menolak percaya, mereka tidak bisa menangani penjahat ini. Sekarang, giliran keluarga Tang. Aku beri kalian 3 menit. Dalam 3 menit, jika Xiao Yao dibawa dengan aman ke hadapanku, aku masih bisa meninggalkan keluarga Tang secercah harapan. Jika tidak, keluarga Tang akan hancur. Omong kosong besar. Kakak,
Tuan muda sulung keluarga Tang ada di sini. Sekarang, kita selamat. Tuan muda Tang. Dia bukan hanya keluarga Tang, pewaris, tetapi juga kepala patroli kota. Direktur, memiliki kekuatan besar. Tang Yiming, tuan muda tertua dari keluarga Tang. Memegang posisi tinggi dan wewenang besar. Jika dia ada di sini, kita pasti bisa. Tenang, dengan kekuatan Tuan muda Tang, hanya satu kata, bisa mencabut larangan resmi, memungkinkan keluarga kita untuk bangkit kembali. Dengan hormat menyambut Tuan muda Tang. Qin Hongyu, sekarang kita tamat. Meskipun pendukungnya kuat, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Tuan muda Tang? Tepat sekali, kepala patroli kota adalah yang kedua setelah satu orang. Di atas 10.000, statusnya hanya di bawah penguasa Jinling. Selama dia memberi perintah, dia bisa menentukan hidup dan mati. Kakak, kau akhirnya di sini. Seseorang membuat masalah di pesta pertunanganku dan berbicara sombong, mengatakan mereka akan menghancurkan keluarga Tang kita. Siapa yang begitu berani membuat masalah di keluarga Tangku? Dia. Penjahat ini mengandalkan bantuan orang terhormat. Dia bertindak sewenang-wenang dalam segala hal, tanpa hukum, dan bahkan mengancam akan mencekal semua keluarga besar. Benar-benar keterlaluan. Ada hal seperti itu, Tuan muda Tang. Keluarga Liu kami dan keluarga Tang selalu memiliki hubungan baik. Wanita ini merusak jamuan pertunangan dan bahkan menindas Nona Tang. Kami hanya tidak tahan dan mengatakan beberapa patah kata. Dia kemudian menggunakan cara-cara tercela untuk menekan kami. Kami juga meminta Tuan muda Tang, tolong Tuan muda Tang, untuk menegakkan keadilan bagi kami. Siapa kau? Pergi dari sini. Binatang. Kau. Siapa kau? Lepaskan. Xiao Yao. Beraninya kau. Ini adalah wilayah keluarga Tang. Berani membuat masalah di sini. Aku pikir kau ingin mati. Beraninya kau, keluarga Tangmu, menyalahgunakan kekuasaan pribadi, mengabaikan nyawa manusia. Hari ini adalah hari kiamatmu. Aku peringatkan kau. Lepaskan kami segera. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Benar sekali. Kami bekerja untuk keluarga Tang. Jika kau membuat marah keluarga Tang, kau akan hancur. Tarik mereka. Hanya keluarga Tang. Di mata Tuan Qin, hanyalah seperti semut. Adapun kalian semua yang membantu orang jahat melakukan kejahatan, kalian semua akan dihukum berat sesuai hukum. Tenang saja, semuanya. Dengan aku di sini, dia tidak akan bisa membuat banyak masalah. Berani berada di wilayah keluarga Tangku membuat masalah. Entah kau bodoh, atau kau punya sesuatu untuk diandalkan. Bicaralah, siapa bekingmu? Pendukungku adalah rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya, yang telah ditindas oleh kalian orang-orang berkuasa dan berpengaruh. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Jadi maksudmu, kau tidak punya bekin. Karena kau tidak punya bekin, maka berlututlah dan bicara padaku. Kau ingin aku berlutut? Kau tidak pantas. Rakyat jelata kurang ajar. Ini adalah direktur divisi patroli yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh Jinling, memegang semua orang, kekuatan atas hidup dan mati. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat berlutut dan tunduk. Jadi, kenapa kalau dia direktur divisi patroli? Dia hanya pejabat lokal kecil. Pejabat kecil. Menarik. Sepertinya kau masih tidak mengerti keseriusan masalah ini. Di seluruh kota Jinling, The film semua was pasukan translated berada di and bawah kendaliku. narrated by M Dengan Media. kata lain, semuanya di sini. Aku yang memutuskan. Jika aku ingin kau hidup, kau hidup. Aku ingin kau mati, maka matilah. Keberadaanmu bagiku seperti semut. Hanya seorang kepala patroli kota justru mengabaikan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan untuk hukuman pribadi. Sepertinya kota Jinling ini perlu perbaikan menyeluruh. Hukum. Apa kau belum mengerti? Kata-kataku adalah hukum. Sekarang, aku tidak peduli apa statusmu atau koneksi apa yang kau miliki. Kau akan dengan jujur berlutut dan tunduk. Jika tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu menjadi debu. Berubah menjadi debu. Bahkan atasanmu Xiao Gongming tidak akan berani berbicara padaku seperti ini. Kau ini apa? Kau kenal penguasa kota Shou? Agar Xiao Gongming memiliki status yang dia miliki hari ini sepenuhnya karena promosiku. Apa kau pikir aku mengenalnya atau tidak? Jika kau bilang kau adalah Nyonya Xiao Gongming, aku mungkin sedikit percaya padamu. Kau bilang kau sendiri yang mempromosikannya. Itu omong kosong belaka. Bagaimana status penguasa kota Shou? Dia adalah raja kota Jinling, sosok yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bahkan ayahku, saat melihatnya, akan menunjukkan rasa hormat padanya.
Melihat ke seluruh 2 provinsi dan 18 kota, tidak ada seorang pun yang statusnya atau kekuasaannya lebih besar dari penguasa kota Shou. Kau bilang kau mempromosikannya. Mungkinkah dia adalah gubernur jenderal kedua provinsi? Jika dia adalah gubernur jenderal kedua provinsi, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkannya menendangnya seperti bola. Gubernur jenderal adalah sosok dengan kaliber seperti apa? Bagaimana bisa kau makhluk kecil tak berarti? Mungkin meniru itu, memfitnah penguasa kota Jinling, menyamar sebagai gubernur jenderal 2 provinsi, tidak patuh hukum, dan sembrono. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Lu Yunting, Qin Hongyu, apakah kau sudah cukup membuat masalah? Tuanmu datang bukanlah seseorang yang bisa kau mampu sakiti. Cepat tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Dan mohon pengampunan. Jika tidak, bahkan The aku tidak film was bisa menyelamatkanmu. translated and narrated by M Media. apa aku butuh kau untuk menyelamatkanku? Keluarga Tang yang remeh ini, bahkan tidak kuanggap sama sekali. Bisakah kau berhenti bersikap begitu keras kepala? Ya, aku tahu kau punya dukungan. Tapi dukunganmu tidak peduli seberapa kuat. Bisakah itu dibandingkan dengan patroli kota? Bisakah itu dibandingkan dengan keluarga Tang? Sadarlah. Berhentilah keras kepala. Lu Yunting, kaulah yang keras kepala. Kau tidak pernah percaya apa yang kukatakan. Orang sepertimu selalu meremehkan orang lain dengan mata sombong. Kau, Yunting, orang jahat ini, dia tidak tahu diri. Kenapa kau repot-repot dengannya? Biarkan dia membuat keributan. Aku ingin melihat bagaimana ini berakhir hari ini. Benar, Yunting, pada saat kritis ini, kamu sama sekali tidak boleh bertindak bodoh. Keluarga Lukita sudah bersekutu dengan keluarga Tang melalui pernikahan. Jika kamu, karena hal kecil ini, menyinggung keluarga Tang, maka itu benar-benar akan menjadi kerugian besar. tapi Tidak ada tapi. Yunting, pikirkan penyakit putrimu. Pikirkan masa depanmu sendiri. Pikirkan masa depan keluarga Lukita. Apakah kamu benar-benar akan, demi wanita yang meninggalkan keluarganya ini, mendorong kita ke dalam lubang api? Cukup, sandiwara ini harus berakhir. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Berlutut atau tidak berlutut? Aku juga akan bertanya pada kalian semua untuk terakhir kalinya. Putriku, di mana dia? Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Penjaga, tangkap dia. Bawa dia kembali ke kantor patroli kota untuk diadili. Kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Penguasa kota Shou. Mengapa dia ada di sini? Apakah itu perlu ditanyakan? Hari ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Tang. Penguasa kota Xiao pasti harus menunjukkan rasa hormat dan datang untuk mendukung. Qin Hongyu, penguasa kota telah tiba. Bukankah kamu suka paling menggertak dan menipu? Hari ini, aku akan membiarkanmu mengungkapkan warna aslimu. Qin Hongyu, bahkan penguasa kota Xiao ada di pihak kita. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Kamu sendiri yang menyebabkan ini dan pantas mati. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Liu Baguo dari keluarga Liu menyapa penguasa kota. Madong dari keluarga Ma. Li Jiang dari keluarga Li menyapa penguasa kota. Menyapa penguasa kota. Penguasa kota Shou, angin apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang hari ini, bukankah aku akan melewatkan pertunjukan yang bagus? Ya, penguasa kota, Anda datang tepat pada waktunya. Hari ini seharusnya menjadi perjamuan besar. Tidak disangka seseorang menggunakan identitas Anda untuk pamer di sini. Perilaku pemberontakan seperti itu harus dihukum berat. Begitukah? Kalau begitu aku ingin bertanya, siapa yang memberontak? Itu makhluk kecil ini meminjam kekuasaan untuk mengintimidasi orang lain dan menodai identitas Anda. Sungguh, kejahatannya pantas dihukum mati. Tepat sekali, wanita ini berani dan sembrono, mengabaikan hukum, dan secara terbuka menyebabkan masalah. Mohon, penguasa kota, tegakkan keadilan. Mohon, penguasa kota, tegakkan keadilan. Penguasa kota Shou, hari ini Anda tidak perlu menjaga muka untukku. Silakan bertindak. Beberapa orang hanya perlu diberi pelajaran. Tepat sekali, wanita ini harus diberi pelajaran. Jika penguasa kota merasa tidak nyaman untuk bertindak, keluarga Tang kami juga bisa menegakkan hukum atas namamu. Zhao Gongming, lihat ini. Ini adalah bawahanmu. Inilah yang terjadi di bawah yurisdiksimu. Keluarga kaya dan berpengaruh, berkolusi dengan pejabat, bertindak sewenang-wenang, dan menindas rakyat jelata. Aku bertanya padamu, kau, penguasa kota Jinling, bagaimana kau melayani? Beraninya kau? Apa statusmu? Beraninya kau langsung memanggil penguasa kota dengan namanya? Diam, penguasa kota. Apa yang Anda lakukan? Keluar. Penguasa kota Shou, apa sebenarnya yang terjadi? Bawahan ini telah lalai dalam disiplin, dan sesaat lalai, saya bersedia menerima kesalahan dan hukuman. Bangun. Kita akan bahas masalahmu nanti.
Penguasa kota Shou, apa yang Anda lakukan? Tang Yimin, kau terlalu berani. Beraninya kau menyalahgunakan wewenangmu dan menentang atasanmu. Menurutku kau, kepala patroli kota, telah mencapai akhir jalanmu. Ini, dan kalian semua. Mengintimidasi orang lain dengan kekuasaanmu, dan melakukan perbuatan jahat. Setiap dari kalian akan kuhukum berat tanpa ampun, dan ditangani sesuai hukum. Kalian semua bisa menunggul untuk masuk penjara. Penguasa kota, kami tidak melakukan apa-apa. Ya, penguasa kota, kami selalu mematuhi hukum, dan menjalankan bisnis kami dengan jujur. Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Penguasa kota, saya punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Mohon berbelas kasih, ampuni nyawa kami. Ya. Ibu, apa yang terjadi? Penguasa kota Xiao, bukankah dia berhubungan baik dengan keluarga Tang? Mengapa dia berbalik melawan kita? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanya? Aku mengerti. Pasti kamu, penjahat ini, yang menghasut penguasa kota. Kamu penjahat tak tahu malu. Diam. Jika Anda berani berbicara tidak sopan lagi, aku akan merobek mulutmu. Penguasa kota Shou, ada apa dengan Anda? Keluarga Tang kami. Belum menyinggung Anda kan? Keluarga Tang Anda tidak menyinggung saya. Tapi, Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung, dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Apakah Anda mengatakan, itu dia? Sejujurnya, orang ini berada di bawah hanya satu orang, dan di atas puluhan ribu. Adalah seseorang yang kalian semua. Langit yang harus mereka hormati. Apa? Jika Anda menyinggung orang ini, jangankan 4 keluarga terkemuka Anda, 8 keluarga besar, dalam sekejap, akan hancur menjadi debu. Tidak mungkin. Dia hanya orang biasa. Status apa yang bisa dia miliki? Orang biasa. Anda pasti buta. Zhao Gongming, Jinling adalah kota di bawah yurisdiksimu. Keluarga Tang menculik putriku. Masalah ini, kau harus menanganinya dengan serius. Bawahan Anda mengerti. Tang Yimin, sebagai direktur divisi patroli, Anda dengan sengaja melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan Anda. Sekarang saya umumkan, pencopotan Anda dari divisi patroli, jabatan direktur, dan penurunan pangkat menjadi rakyat biasa. Berlaku segera, ini, dan keluarga Tang Anda, karena melakukan perbuatan jahat dan penculikan publik. Benar-benar keji. Anda punya 1 menit untuk segera melepaskan sandaran. Jika tidak, seluruh klan Anda akan dimusnahkan. Tidak akan ada keringanan hukuman. Habis sudah. Keluarga Tang akan ditutup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak menyangka, wanita ini benar-benar terlibat dengan penguasa kota Xiao. Ini merepotkan sekarang. Tang Xin, siapa sebenarnya dia? Bagaimana Anda menyinggungnya? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu ayah. Ayah menyuruhku untuk... Tunggu. Keluarga kita belum tamat. Kita masih punya kartu truf. Keluarga Tang kalian sudah mencapai akhirnya. Jangan berpikir untuk melakukan perlawanan putus asa. Lepaskan putriku, dan aku akan meninggalkan keluargamu. Secercah harapan. Tinggalkan aku secercah harapan. Qin Hongyu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sudah menang melawanku? Begitukah? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Bahkan jika Anda memiliki Zhao Gongming yang mendukungmu, apa gunanya? Aku beritahu kamu, di belakang keluarga Tang kita, ada kartu truf yang lebih besar lagi. Itu adalah Gubernur Jenderal 2 provinsi, Tuan Li Weiguo. Li Weiguo, benar sekali. Tuan Li Weiguo menguasai 2 provinsi dan 18 kota. Kekuasaannya sangat besar. Dia mendominasi 1 wilayah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Zhao Gongming ini, saat melihatnya, harus tunduk dan patuh. Aku beritahu kamu, siapapun yang hadir hari ini, yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar. Keras kepala dan tidak bertobat. Tampar wajahnya. Pukul. Silakan pukul aku. Aku beritahu kamu, jika aku tidak mati hari ini, aku akan membuat kalian semua membayar untukku. Terutama putri kesayanganmu itu. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Zhao Gongming, seret mereka pergi. Pukuli mereka dengan parah. Ya. Hentikan. Hongyu, cukup sudah. Jika kau bersikeras melakukan ini, kau akan memperkeruh suasana. Aku takut ini tidak akan berakhir baik. Pada titik ini, kau masih membantu wanita ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Keluarga Tang memiliki gubernur jenderal yang mendukung mereka. Jika kau berani bertindak sembrono lagi, aku khawatir kau akan membawa bencana pada dirimu sendiri. Jadi bagaimana dengan gubernur jenderal? Aku sama sekali tidak peduli padanya. Qin Hongyu, kau perlu menenangkan diri. Meskipun kau punya
Penguasa kota Xiao mendukungmu. Kau tetap tidak bisa menantang Gubernur Jenderal. Tenanglah, keluarga Tang menculik Xiao Yao, dan nasibnya masih belum diketahui. Bagaimana kau bisa berharap aku tenang? Kubilang, keluarga Tang tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau pasti salah paham. Lu Yunting, aku benar-benar buta. Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Rakus akan kesombongan. Bersedia mengorbankan putrimu sendiri, hanya untuk berpegang pada kekuasaan dan pengaruh. Cukup. Hong Yu, aku. Tamparan ini. Anggap saja aku berutang padamu. Mulai sekarang. Ikatan kita terputus. Qin Hong Yu, sekarang kamu ditinggalkan oleh semua orang. Apa yang kamu andalkan di depan keluarga Tang kami tidak berarti apa-apa. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, segera berlutut di hadapan kami dan memohon ampun dan mengakui kau hanyalah makhluk kecil. Mungkin aku akan bermurah hati dan menyelamatkan nyawamu. Beraninya Anda, Xiao Gongming. Sebaiknya Anda tidak bertindak gegabah. Sebelum Anda bergerak, pertimbangkan kemampuan Anda. Apakah Anda bisa menahan kemarahan Gubernur Jenderang? Anda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Gubernur Jenderang sedang berkunjung ke rumah saya hari ini. Segala sesuatu yang terjadi di sini, saya sudah memberitahunya segalanya. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun pada kami, jabatan Anda sebagai penguasa kota Jinling akan berpindah tangan besok. Qin Hong Yu, kesabaranku terbatas. Sebaiknya kau membuat keputusan dengan cepat. Jika tidak, saat Gubernur Jenderal tiba nanti, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Untuk apa Anda berdiri saja? Cepat berlutut dan mohon ampun. Berlutut dan mohon ampun. Berlutut dan mohon ampun. Hei, Tuan Qin, Xiao Yu telah diselamatkan. Para bajingan ini bisa diberantas. Bagus, awalnya aku berniat memberi keluarga Tang kalian kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, kalian sendiri tidak menghargainya. Karena itu masalahnya. Kalian tidak bisa menyalahkanku. Xiao Gongming, patuhi perintahku. Ya, Tangkap mereka semua. Interogasi secara menyeluruh. Tangani sesuai hukum, terutama keluarga Tang. Tidak ada satupun yang bisa dimaafkan. Gubernur. Liu Yigu, Gubernur Jenderal 2 Provinsi. Ini dari keluarga Tang saya. Tanda terima kasih kecil. Mohon diterima. Tang Dafu, Kepala Keluarga Tang. Anda terlalu sopan. Saudara Tang, kita teman lama. Mengapa Anda begitu sopan? Sudah sepantasnya. Keluarga Tang saya selama bertahun-tahun tanpa perhatian Anda. The film was Kami tidak akan translated memiliki and kejayaan hari ini. narrated by M Media. Jangan sebutkan itu. Minumlah teh, minumlah teh. Ngomong-ngomong, hari ini seseorang akan datang ke Jinling, berpangkat tinggi dan berkuasa. Sosok penting, tindakan keluarga Tang Anda seharusnya lebih rendah hati. Sama sekali tidak boleh mencari masalah. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Gubernur, siapa sosok penting ini? Dari Daxia kita. Pilar. Orang yang memegang kekuasaan besar. Yang prestasinya tak tertandingi. Marsekal Agung. Marsekal Agung kan? Bukankah Marsekal Agung pergi menenangkan Barbar Utara? Cerita di baliknya. Saya juga tidak terlalu jelas. Singkatnya, saya mengingatkan Anda harus bertindak hati-hati. Sama sekali tidak boleh menyinggung sosok penting itu. Jika tidak, bahkan saya tidak bisa melindungi Anda. Gubernur, mohon tenang saja. Sosok yang begitu sangat penting. Aku akan menjamu mereka dengan baik. Aku bahkan tidak akan punya cukup waktu. Bagaimana aku berani menyinggung mereka? Bahkan jika kau memberiku 100 kali lipat keberanian, aku tetap tidak akan berani. Kalau begitu baguslah. Halo. Apel. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Tang Tua, apa yang terjadi? Kenapa kau begitu gugup? Gubernur, Xiao Gongming membawa beberapa orang menerobos masuk ke pesta pertunangan putriku dan langsung mulai menangkap orang. Lalu, di sana sudah, dalam kekacauan total, Xiao Gongming, apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia berani menyentuh orang-orangku. Dia pasti punya nyali sebesar beruang dan macan tutul. Xiao Gongming adalah penguasa kota Jinling. Keluarga Tang kita tidak mampu menyinggungnya. Aku mohon padamu, Gubernur, untuk membantu. Jangan khawatir, Hong Fei. Ayah, apa perintahmu? Li Hongfei, Putra Gubernur Jenderal. Ambil token gubernurku. Pergi ke hotel kekaisaran. Bawa beberapa orang. Dan bawa Xiao Gongming kembali padaku. Tangkap mereka semua. Lepaskan. Xiao Gongming,
Beraninya kau, bahkan gubernur, pun tidak kau hormati. Aku rasa kau, penguasa kota Jinling ini, tidak ingin menjadi penguasa kota lagi. Zhao Gongming, apa kau gila? Demi seorang selir, kau bahkan masa depanmu sendiri. Apa kau membuang masa depanmu juga? Hentikan omong kosong ini. Bawa mereka pergi. Tuan Mudali dari kediaman gubernur telah tiba. Tuan Mudali. Xiao Gongming. Sekarang seseorang dari kediaman gubernur ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Zhao Gongming, kau tamat. Kau telah menyinggung keluarga Tang kami. Gubernur, tidak akan melepaskanmu. Bagus sekali. Bagus sekali. Sekarang setelah seseorang dari kediaman gubernur ada di sini, kami aman. Makhluk kecil itu, dia pikir bahwa dengan berhubungan dengan penguasa kota Xiao, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa sangka, dia menabrak karang. Sekarang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tuan Mudali, kau datang tepat pada waktunya. Aku melaporkan. Xiao Gongming menyalahgunakan wewenangnya dan sembarangan menangkap orang. Kami mohon padamu, Tuan Mudali, untuk meluruskan keluhan kami dan menegakkan keadilan bagi kami, keluarga Liu kami, keluarga Ma kami, keluarga Li kami. Dengan ini secara resmi melaporkan Xiao Gongming karena menyalahgunakan wewenangnya. Kami meminta Tuan Mudali untuk meluruskan keluhan kami dan menegakkan keadilan. Xiao Gongming, kau benar-benar kurang ajar. Sebagai penguasa kota Jinling, kau menyalahgunakan wewenangmu, memutarbalikkan keadilan demi keuntungan pribadi, dan menindas rakyat biasa. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu? Tuan Mudali, diam. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Dosa-dosamu berat. Kau benar-benar jahat. Aku sekarang mewakili kediaman gubernur dan mengumumkan pencopotanmu dari jabatan penguasa kota Jinling sebagai peringatan bagi yang lain. Tuan Mudali, meskipun kau dari kediaman gubernur, kau tidak memegang jabatan resmi dan tentu saja bukan atasan saya. Dengan hak apa kau mencopotku dari jabatanku? Dengan ini, token gubernur. Bagus sekali. Dengan token ini di tangan, itu setara dengan gubernur sendiri hadir. Xiao Gongming, sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai besok. Hari ini, bencana akan datang. Xiao Gongming, melihat token ini sama seperti melihat gubernur sendiri. Kenapa kau tidak cepat-cepat berlutut dan memohon ampun? Itu hanya token gubernur. Itu tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi dulu dan melapor kemudian. Kau ingin mencopot Xiao Gongming dari jabatannya. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Siapa kau? Beraninya kau mempertanyakan wewenangku? Siapa aku? Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Panggil ayahmu, Li Weiguo, kemari. Beraninya kau, lancang, sombong. Kau benar-benar berani memperlakukan Tuan Mudali dengan tidak hormat seperti itu. Apa kau bosan hidup? Tuan Mudali, dia hanyalah Xiao Gongming. Selir, orang ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kami memohon Tuan Mudali untuk menghukumnya dengan berat. Kupikir itu. Siapa orang penting itu? Ternyata kau hanya seorang simpanan. Bahkan pendukungmu, Xiao Gongming, tidak akan berani berbicara padaku seperti ini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu di sini berbicara sesumbar. Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu memberiku kesempatan. Apa kamu bahkan mendengar apa yang kamu katakan? Lihat ini. Ini disebut perintah gubernur. Dengan ini di tangan, 2 provinsi dan 18 kota harus mematuhi perintahku. Jangankan memecat Xiao Gongming. Bahkan jika aku memasukkannya ke penjara, itu tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untuk orang kecil sepertimu, satu kata dariku bisa menentukan hidup atau matimu. Sekarang, apa kamu mengerti jurang pemisah antara kita? Hanya perintah gubernur belaka. Dan kau pikir kau bisa memutuskan hidup atau matiku? Kau lihat dulu, apa ini? Apa? Perintah emas Marsekal. Bagaimana mungkin kamu memiliki perintah emas Marsekal? Ini awalnya milikku. Mengapa aku tidak bisa memilikinya? Milikmu. Bagaimana itu mungkin? Hanya orang itu dari Daxia kita, yang tertinggi, Marsekal Agung Angkatan Darat, yang memenuhi syarat untuk mengenakan perintah emas seperti itu. Kamu, siapa namamu? Qin Hongyu. Bermarga Qin. Mungkinkah kamu adalah Marsekal Agung Qin yang maha kuasa itu? Marsekal Besar Qin kan? Marsekal Agung Qin. Bagaimana itu mungkin? Sudah kubilang padamu. Orang ini adalah seseorang yang berdiri di atas 10.000 orang. Seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Seorang tokoh besar. Seseorang yang kalian semua harus junjung tinggi. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku kan? Ya ampun, aku tidak menyangka dia akan menjadi Marsekal Agung Qin yang legendaris. Pantas saja dia begitu berwibawa. Sepertinya keluarga Tang menemui jalan buntu kali ini. Bukankah kau baru saja mengatakan ingin memutuskan hidup atau matiku? Aku akan memberimu kesempatan itu. Mari kita lihat, apakah kau punya nyali? Ini, aku. Seorang pria tanpa kekuatan atau pengaruh. Terus berbicara tentang memutuskan hidup atau mati orang. Rumah gubernurmu. Sungguh wibawa pejabat yang luar biasa. Apakah kau benar-benar Marsekal Agung?
dengan perintah emas sebagai bukti. Tentu saja itu benar. Kenapa? Kenapa selama bertahun-tahun kau tidak memberitahuku hal-hal ini? Jika aku memberitahumu, apakah kau akan percaya padaku? Saya bilang Liu Jinhua menganiaya Xiao Yao. Kau tidak percaya. Aku bilang Xiao Yao diculik oleh keluarga Tang. Kau tetap tidak percaya. Kau tidak pernah percaya apa yang aku katakan. Bahkan jika aku memberitahumu identitas asliku, kau tetap tidak akan percaya padaku. Aku. Tunggu, semuanya. Jangan tertipu olehnya. Token emas di tangannya, palsu. Dia bukan Marsekal Qin sama sekali. Dia hanyalah seorang penipu. Palsu, penipu. Benar sekali. Dia hanyalah seorang penipu. Kamu tidak bisa hanya mengatakan itu. Apa kamu punya bukti? Aku tentu punya bukti. Sejauh yang kami tahu, yang legendaris ini, Marsekal Qin, saat ini sedang menumpas para barbar utara dan merebut kembali tanah. Dia sangat sibuk. Bagaimana bisa sosok hebat seperti ini tiba-tiba muncul di sini? Benar sekali. Perang barbar utara sedang berada di momen kritis sekarang. Marsekal Qin hanya selangkah lagi dari menembus barbar utara dan mencapai jasa yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk datang ke Jinling kita? Menurutku, dia hanya mengandalkan memiliki nama keluarga yang sama dengan Marsekal dan sengaja menirunya untuk memalsukan yang asli. Tepat sekali, Marsekal Qin saat ini sedang menumpas pemberontakan di utara. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Nah, beraninya kamu meniru Marsekal Qin dan menipu orang. Aku hampir saja tertipu oleh tipuanmu. Penjahat ini benar-benar kurang ajar, berani menyamar sebagai Marsekal. Syukurlah Nona Tang cerdik dan mengetahui tipu dayanya. Jika tidak, kami semua akan tertipu olehnya. Awalnya, dia masih punya secercah harapan. Tapi dia memilih mencari kematiannya sendiri. Kau harus tahu, menyamar sebagai Marsekal adalah kejahatan besar yang dihukum mati, hukuman mati. Orang-orang seperti ini pantas mati. Qin Hongyu, tidak menyangka ini kan? Kebohonganmu yang dibuat dengan hati-hati terbongkar olehku begitu saja. Kejahatan akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak kau berakting, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah seorang penipu. Apa kau yakin? Aku palsu, apalagi? Kau pikir kau bisa lolos begitu saja dengan mendapatkan token palsu senilai beberapa puluh yuan dan mencoba mengelabui? Itu hanya angan-angan. Kamu benar-benar berani mengambil sepotong token emas palsu untuk menipuku. Menurutku kamu bosan hidup. Beraninya kamu menginjak token emas Marsekal. Kalianlah yang kurang ajar karena membuat token palsu, meniru Marsekal, dan melakukan pengkhianatan. Kejahatanmu pantas mati. Ambil token emas itu. Apa katamu? Aku menyuruhmu mengambil token emas itu. Kamu kurang ajar. Lancang. Sungguh keterlaluan. Qin Hongyu, kau benar-benar berani memukul putra gubernur. Kau benar-benar tidak punya hukum. Kamu berani memukulku. Kamu pasti mati. Seluruh keluargamu pasti mati. Menginjak-injak di keret emas Marsekal. Apalagi memukulmu. Bahkan memenggal kepalamu pun diizinkan. Penggal aku. Kamu seorang penipu. Apa maumu dariku? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah Marsekal Agung Qin itu. Berhentilah bermimpi. Qin Hongyu, akan kuberitahu yang sebenarnya. Situasi di sini sudah kuberitahukan sepenuhnya kepada gubernur. Mereka akan segera tiba. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Apa kamu dengar itu? Ayahku datang. Aku akan lihat bagaimana kamu nanti masih bertindak sombong. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Ambil dekret emas itu untukku. Kalau tidak, kau akan menanggung konsekuensinya. Bagaimana jika aku tidak mengambilnya? Kau mencari mati. Qin Hongyu, apa kau gila? Hentikan sekarang. Dasar wanita gila. Cepat lepaskan tuanmu Dali. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan membayar dengan nyawa mereka. Qin Hongyu, Lu Yunting. Qin Hongyu, hentikan sekarang. Jangan membuat kesalahan lagi. Menyamar sebagai Marsekal sudah merupakan kejahatan besar. Selama kau bersedia menyerahkan diri, masih ada ruang untuk penebusan. Jika kau melukai Tuan Mudali dari kediaman gubernur, maka sungguh tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Gubernur telah tiba. Kami dengan hormat menyambut gubernur. Marsekal. Kami dengan hormat menyambut gubernur. Tuan Gubernur, kau akhirnya tiba. Qin Hongyu, kau pasti mati. Ayah, Tuan Gubernur. Ayah. Gubernur telah tiba. Qin Hongyu, penjahat ini, akhirnya akan mendapat masalah. Keadilan langit itu jelas. Pembalasan tidak pernah gagal. Dia berani melukai Tuan Mudali. Dia benar-benar pantas mati 100 kali lipat.
Ini semua salahnya. Yimin, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah, ada seorang penjahat bersekongkol dengan Xiao Gongming, sengaja membuat masalah di sini, dan bahkan menyerang serta melukai orang. Bahkan kediaman gubernur tidak dihormati. Sungguh sangat menjijikan. Xiao Gongming, sebagai penguasa kota Jinling, dengan sengaja melanggar hukum, kejahatannya berlipat ganda. Mohon semuanya tenanglah. Hari ini, dengan gubernur di sini, memimpin di sini, aku akan lihat siapa yang berani lancar. The film was Ayah, translated ayah and akhirnya tiba. narrated Ayah by tidak M tahu. Media. Aku hampir mati barusan. Apa sebenarnya yang terjadi? Seorang wanita jahat mencoba membunuhku. Lihat ini padaku. Dia mencubitku di sekujur tubuh. Gubernur Jenderal, aku bisa bersaksi. Wanita jahat ini mengandalkan dukungan Xiao Gongming, sombong dan tiran, menunjukkan penghinaan kepada semua orang. Jika ayah tidak tiba tepat waktu, Tuan Muda mungkin sudah terbunuh. Siapa kau? Beraninya kau melukai putraku? Gubernur Jenderal, wanita ini yang hampir membunuh Tuan Muda Li. Baiklah. Sangat bagus. Aku telah memerintah 2 provinsi selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Jika aku tidak memberi contoh hari ini, di masa depan, bagaimana aku bisa mempertahankan wibawaku? Penjaga, hadiah, bersihkan area ini. Semua personal yang tidak relevan. Tidak ada satu pun yang tersisa. Personal yang tidak relevan. Bersihkan area ini. Ini buruk. Gubernur Jenderal sedang membersihkan area itu. Sepertinya dia berniat membunuh. Ayo pergi, pergi, pergi. Cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan mendapat masalah. Yunting, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi. Ketika Gubernur Jenderal marah, kita semua akan dalam masalah. Mama, tapi Hongyu, Diam. Wanita ini, dia mencari masalah sendiri. Apa kau bilang? Kau ingin demi dia melibatkan keluarga lu kita, seluruh klan. Cepat pergi, jangan menunda. Sebentar lagi kau tidak akan bisa pergi. Cepat pergi. Qin Hongyu, Qin Hongyu, kau telah menyinggung Gubernur Jenderal. Kau, kematian sudah dekat. Gubernur Jenderal, area telah dibersihkan. Mohon berikan perintah Anda. Xiao Gongming, kau telah menentang atasanmu dan melakukan pengkhianatan. Mulai sekarang, aku dengan ini memekatmu dari posisi penguasa kota Jinling. Pada saat yang sama, kau akan ditahan untuk diadili. Demi seorang selir, kau tidak ragu mempertaruhkan hidup dan hartamu. Sungguh sangat bodoh. Adapun kau, memberontak terhadap atasanmu dan melukai orang-orang yang setia dan baik. Kejahatanmu tidak termaafkan. Segera kawal dia ke penjara dan interogasi dia secara menyeluruh. Cepat, cepat, cepat. Cepat tangkap dia. Kau punya keberanian besar. Li Wei Guo, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa aku? Kiel, rakyat jelata yang lancang. Beraninya kau tidak menghormati Gubernur Jenderal. Aku rasa kau bosan hidup. Qin Hongyu, masih sombong ketika kematian sudah dekat. Apa kau benar-benar berpikir Gubernur Jenderal tidak berani membunuhmu? Ayah, lihat, wanita jahat ini. Sombong dan tiran. Yang bahkan tidak menganggapmu ada. Sungguh tidak patuh hukum. Hong Fei, tutup mulutmu. Ayah, mengapa ayah memukulku? Ayah seharusnya memukulnya. Sudah kubilang tutup mulutmu. Gubernur Jenderal, apa ini? Pergi sana. Ayah, Ayah. Bawahanmu, Li Wei Guo. Salam, Marsekal Agung Qian. Apel. Marsekal Agung Qian. Bagaimana mungkin? Dia. Apakah dia benar-benar makhluk tertinggi itu? Li Wei Guo, beraninya kau? Kau bahkan tidak menghormatiku. Marsekal Qian, ini semua salahku, yang buta. Itulah mengapa aku menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Kau, Gubernur Jenderal 2 provinsi, melakukan pekerjaan yang bagus, menyalahgunakan kekuasaanmu, melindungi penjahat, membiarkan putramu melakukan kekerasan. Apalagi yang tidak akan kau berani lakukan? Ini salah paham. Ini semua salah paham. Bawahan Anda sesaat percaya, fitnah para penjahat, dan melakukan kehilapan sesaat. Itulah mengapa saya menyinggung Anda. Saya mohon Anda untuk menghakimi dengan bijaksana. Percaya fitnah, kelalaian sesaat. Kau benar-benar tahu bagaimana mencuci tanganmu bersih. Marsekal Qian, Cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Keluarga Tang menculik putriku. Apakah kau menyadarinya? Apel, keluarga Tang menculik putri Anda. Ini, bawahan Anda, sungguh tidak tahu. Bawahan Anda bisa bersumpah, jika ada kepalsuan, semoga saya disambar petir. Baik, aku akan percaya padamu kali ini. Karena kau tidak menyadarinya, maka sebagai Gubernur Jenderal 2 provinsi, bagaimana kau akan menangani masalah ini? Mohon yakinlah, Marsekal Qian, bawahan Anda akan menanganinya dengan adil. Kalian keluarga Tang, beraninya kalian bahkan berani. Putri Marsekal Agung Qian, berani menculik. Apakah kalian tahu bahwa kalian telah melakukan kejahatan yang dihukum dengan penyitaan dan pemusnahan klan, prajurit,
Bawa mereka ke penjara dan tunggu hukuman. Gubernur Jenderal. Masalah ini, saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak menyadarinya. Oi benar. Seseorang pasti telah menjebak kami. Ya, Gubernur Jenderal. Kami telah dizalimi. Kepala pelayan dan Dr. Mo, keduanya telah ditangkap oleh anak buahku. Buktinya konklusif. Apakah kau masih mencari alasan? Sudah berakhir. Keluarga Tang kita sudah tamat. Gubernur Jenderal, Marsekal Agung Qian, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah berani lagi. Tidak akan lagi. Mohon tunjukkan belas kasihan kepada kami. Mohon selamatkan nyawa kami. Keluarga Tangmu telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita membiarkanmu pergi, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang kau tindas? Tahan mereka semua. Interogasi mereka dengan ketat. Siapapun yang terbukti bersalah, tidak seorang pun akan luput. Ayah, dasar bodoh. Bagaimana bisa kau bahkan berani menculik Putri Marsekal Qian? Kau benar-benar menghancurkan kami. Saya juga tidak tahu. Itu semua ulah orang tua itu. Ya, itu idenya yang busuk. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Keluarga Tang kita sudah tamat. Kita, keluarga Tang sudah tamat. Tidak, mustahil. Keluarga Tang kita adalah keluarga terkemuka di Jinling. Palsu. Benar, itu semua palsu. Bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Marsekal Qian, mengenai masalah keluarga Tang, bawahan ini akan menyelidiki secara menyeluruh. Saya sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Masalah keluarga Tang, Zhao Gongming akan menanganinya. Sekarang ada sesuatu yang mengharuskanmu untuk menangani. Mohon berikan perintah Anda, Marsekal Qian. Bawahan ini akan menanganinya dengan adil. Bagus, aku bertanya padamu. Menodai dan menginjak-injak perintah emas Marsekal. Kejahatan apa itu? Tidak dengar jelas. Apakah kau perlu aku mengulanginya? Menurut hukum Daxia, mereka yang menodai perintah emas akan eksekusi. Ini dasar bodoh. Cepat minta maaf kepada Marsekal Qian. Lihatlah hal bodoh yang kau lakukan. Marsekal, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Mohon berbesar hati dan maafkan saya. Mohon selamatkan nyawa saya. Marsekal Qian, putra saya ini, mengindahkan fitnah seorang penjahat dan menyinggung tanpa sengaja. Saya mohon Anda menunjukkan keringanan hukuman dan ampuni kami. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda dengan setia. Li Wei Guo, di usiamu. Sudah waktunya kau pensiun, bukan? Ya, Adapun putramu, hukuman mati bisa dimaafkan, tapi dia tidak bisa lolos dari hukuman. Barbar Utara saat ini sedang berperang. Kirim dia ke perbatasan untuk mengabdi pada negara. ini. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Marsekal Qian. Zhao Gongming. Hadiah. Selain keluarga Tang yang harus dihukum berat, keluarga-keluarga besar di Jinling juga harus diselidiki secara menyeluruh. Jika ada yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum, mereka tidak akan ditoleransi. Paham? Bawahan ini mengerti. Marsekal Qian, masalahnya telah diselidiki dengan jelas. Xiao Yao diculik, dalangnya adalah keluarga Tang, dan kaki tangannya adalah keluarga Lu. Keluarga Lu, benar, anggota keluarga Lu, demi menyenangkan keluarga Tang, tidak ragu menggunakan Xiao Yao sebagai korban, sebagai imbalan atas kemuliaan dan kekayaan mereka sendiri. Jika kita tidak tiba tepat waktu, Xiao Yao mungkin sudah terluka. Sekumpulan orang jahat, benar-benar tidak punya hati nurani. Lu Yunting, apakah dia terlibat? Lu Yunting tidak menyadarinya. Dia hanyalah pion yang digunakan oleh orang lain. Pergi atur, aku ingin membuat orang-orang jahat ini membayar harganya. Ya. Yunting, jangan menunggu lagi. Itu tidak berguna. Qin Hongyu ini menyinggung keluarga Tang dan juga memukul Tuan Mudali dari kediaman gubernur. Ini pasti jalan buntu. Bahkan jika kau terus menunggu, tidak akan ada hasil. Ya, Yunting. Kalian berdua sudah memutuskan hubungan. Mengapa kau masih peduli padanya? Hidup atau mati? Kau sekarang menantu keluarga Tang dan masa depan tokoh terkemuka di Jinling. Perhatikan citramu. Hongyu, Orang jahat ini, dia sebenarnya tidak mati. Apa yang terjadi? Mungkinkah gubernur mengampuni nyawanya? Ayo pergi.
Hongyu, bagaimana kabarmu? Tangkap mereka berdua. Untukku. Apa yang kau lakukan? Qin Hongyu, apa kau gila? Mengapa kau menangkap kami? Qin Hongyu, beraninya kau bersikap kasar pada orang tuamu. Kau benar-benar memberontak. Para tetua, orang-orang sepertimu, yang tidak punya kemanusiaan. Apakah kalian pantas disebut tetua? Hongyu, apa sebenarnya yang terjadi? Kau harus bertanya pada ibumu. Apa yang dia lakukan? Hal-hal yang benar-benar tidak berperasaan. Demi menyenangkan keluarga Tang, dan demi kemuliaan serta kekayaannya sendiri. Dia tidak ragu menculik Xiao Yao, dan memberikannya kepada keluarga Tang. Sebagai tumbal, sungguh, lebih buruk dari babi dan anjing. Wanita gila, kau bicara omong kosong. Xiao Yao adalah cucu kandungku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Cucu kandung sendiri, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Aku selalu berpikir, masalah ini adalah perbuatan Liu Jinhua. Sendiri, bertindak atas kemauannya sendiri. Aku tidak menyangka, kau juga terlibat. Kau adalah nenek kandung Xiao Yao, terhubung oleh darah. Perbuatan sekejam itu, tidakkah kau takut akan balasan? Jangan memfitnahku, aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Yunting, kau harus percaya pada ibu. Benar, kami tidak bersalah. Hongyu, aku tidak tahu di mana kau mendengar rumor seperti itu. Tapi aku bisa menjamin, Mama tidak akan pernah menyakiti Xiao Yao. Jaminan? Dengan jaminan apa? Tidakkah kau tahu? Kau tidak bisa tahu isi hati seseorang. Sudah selesai bicara atau belum? Qin Hongyu, dia mamaku. Aku tahu karakter mamaku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tolong jangan menabur perselisihan. Mengadu domba. Di matamu, aku hanyalah wanita yang menimbulkan masalah. Kuharap kau tidak, tapi perilakumu membuatku sulit percaya. Kau tidak punya bukti, dan kau hanya mengoceh omong kosong di sini. Bagaimana kau berharap aku percaya padamu? Kau ingin bukti? Baiklah, hari ini aku akan memberimu bukti. Zhou Kue, bawa orangnya ke sini. Kakak, Lu Yunting, bukankah kau ingin bukti? Dia adalah buktinya. Mengenai penculikan Xiao Yao, dia telah mengakui semuanya. Dengan bukti manusia dan materi yang ada. Sekarang, aku bertanya padamu, siapa yang salah? kakak. Apa yang sedang terjadi? Aku. Tidak, itu bukan saya. Saya tidak melakukannya. Itu Qin Hongyu. Dia menjebak saya. Itu dia menjebak saya. Masih berani membantah? Kulihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Hentikan, Qin Hongyu. Jangan keterlaluan. Awalnya kupikir kau hanya terus terang. Aku tidak menyangka kau akan begitu. Tidak masuk akal dan suka memerintah. Tanpa bukti apapun. Kau menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Memaksa pengakuan di bawah tekanan. Apa bedanya ini dengan bandit? Dia hampir membunuh Xiao Yao. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Apa masalahnya dengan itu? Pada titik ini, kau masih mencoba menabur perselisihan. Dia kakak laki-lakiku. Aku lebih memahaminya daripada kau. Dia sama sekali tidak akan menyakiti Xiao Yao. Sangat tidak mungkin dia menyakiti Xiao Yao. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat wajah aslinya. Ini adalah rekaman pengawasan hotel. Ini berisi catatan kriminalnya. Lihat sendiri. The film Cukup. was translated Qin Hongyu, and apa kau narrated pikir by aku M masih Media. akan mempercayaimu? Pertama kau memfitnah kakak iparku, mengatakan dia menyiksa Xiao Yao. Lalu kau berbicara tidak sopan kepada ibuku. Sekarang, dan kau memukuli kakak, babak belur, membuatnya mengakui beberapa tuduhan tak berdasar. Qin Hongyu, kau benar-benar sama sekali tidak punya hati nurani. Aku terlalu kecewa padamu. Lu Yunting, buktinya ada di depan matamu. Buka ponselmu dan lihat, dan kau akan tahu. Tidak perlu melihat. Semua orang di sini, mereka semua adalah keluargaku. Kerabat sedarah terdekatku. Aku percaya pada mereka. Mereka tidak akan pernah menyakitiku. Mereka tidak akan menyakitimu. Apakah kau pikir aku akan menyakitimu? Keadilan ada di hati orang-orang. Tindakanmu, aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Sepertinya aku terlalu sentimental. Aku pikir aku bisa membuatmu melihat kebenaran dan sadar tepat waktu. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak bisa diperbaiki. Karena sudah begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan padamu. Aku akan mengatakannya lagi. Jika ada yang menyakiti Xiao Yao, aku sama sekali tidak akan melepaskan mereka. Zhou Kue, tangkap mereka. Mulai sekarang, kita memutuskan hubungan. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Aku memperingatkanmu, jauhi Xiao Yao. Jika kau mendekatinya lagi, atau menyakitinya lagi, setiap orang di antara kalian, aku akan memastikan kalian berakhir buruk. Wanita ini benar-benar keterlaluan.
Aku hanya tidak mengerti. Gubernur, bagaimana kau bisa melepaskannya? Mungkin, penguasa kota Xiao memohon untuknya. Itulah mengapa dia terhindar dari kematian. Memang benar yang baik mati muda, sedangkan yang jahat hidup lama. Hanya seorang selir. Apa hebatnya itu? Suatu hari, ketika penguasa kota Xiao bosan padanya, aku ingin melihat seberapa sombong dia masih bisa. Cukup. Pertama memanggilnya nyonya simpanan, lalu hanya hal kecil. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak iparmu. Bisakah kau menunjukkan sedikit rasa hormat? Baiklah, baiklah. Masalah ini berakhir di sini. Besok adalah ulang tahun The kakek. film was Tepat waktu, translated si Tong and juga pulang. narrated by Mari kita M cepat Media. bersiap. Pergi ke olah vegetarian dan undang kakek pulang. Tidak, bukan kalian orang jahat. Xiao Yao, Mama, di mana Mama? Aku takut. Xiao Yao. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Mama, Xiao Yao sangat merindukan Mama. Jangan tinggalkan Xiao Yao. Ya. Xiao Yao, jadilah anak baik. Xiao Yao tidak akan nakal lagi. Ibu tahu. Xiao Yao adalah yang terbaik. Ini salah ibu, Xiao Yao. Marsekal Qin. Marsekal Qin, masalah keluarga Tang sudah ditangani dengan bersih. Namun, ada banyak poin mencurigakan. Masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Apakah ada seseorang di balik ini? Kau sudah tahu. Kali ini, aku memimpin pasukan keluar, menerobos 13 kota berturut-turut. Tinggal satu langkah lagi dari menaklukkan bangsa barbar utara. Pada saat kritis ini, sesuatu terjadi pada Xiao Yao. Aku tidak berpikir ini kebetulan. Maksudmu, seseorang sengaja memasang jebakan untuk memaksamu kembali ke Jinling. Kalau tidak, aku sekarang Marsekal Agung Angkatan Darat di puncak jabatan resmi. Tidak ada lagi yang bisa dianugerahkan. Di seluruh istana, berapa banyak orang yang iri dan cemburu, dan berapa banyak orang yang sangat mengkhawatirkanku. Jika kali ini aku kembali menang lagi dan mencapai prestasi luar biasa, berapa banyak orang yang tidak bisa tidur. Jeti, mereka menggunakan nyawa Xiao Yao sebagai ancaman sambil menyebabkanmu gagal di langkah terakhir dan kemudian menuduhmu menunda urusan militer, mengajukan keluhan terhadapmu. Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Tikus-tikus ini benar-benar memiliki niat jahat. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Zhou Kue, masalah ini selidiki sampai tuntas untukku. Aku tidak peduli siapa pelakunya. Selama mereka menyakiti Xiao Yao, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Mengerti? Siapa anggota keluarga pasien? Aku, Pasia, hasil tes sudah keluar. Situasinya tidak optimis. Fungsi hati telah gagal. Sel hati mengalami nekrosis parah. Operasi harus dilakukan sesegera mungkin. apa? Gagal hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tenanglah dulu. Penyakit pasien sudah ada sejak waktu yang lama. Meskipun obat sudah digunakan, tapi efeknya tidak terlalu jelas. Saat ini, metode yang paling efektif adalah melakukan operasi transplantasi hati. Transplantasi hati. Apakah berhasil? Apakah ada risiko? Operasi transplantasi hati di rumah sakit kami sudah sangat matang. Pada dasarnya tidak akan ada risiko. Namun, Selama itu bisa menyelamatkan putriku, aku bisa mengeluarkan uang berapapun. ini bukan tentang uang, melainkan sumber hati. Pasia bergolongan darah RH negatif, yang biasa kita sebut darah panda. Golongan darah ini sangat langka untuk menemukan sumber hati yang cocok. Itu benar-benar terlalu sulit. Aku ingin menyelamatkan Xiao Yao. Serahkan masalah ini padaku, berapapun biayanya. Aku pasti akan menemukan sumber hati. Kalau begitu, Anda sebaiknya cepat. Waktu pasien sudah hampir habis, Kira-kira berapa banyak waktu yang tersisa? kurang dari sebulan. Zhou Kue, pergi periksa rumah sakit besar untuk melihat apakah ada sumber hati yang cocok. Cepatlah, ya. Xiao Yao, percayalah pada ibu. Ibu pasti akan menyembuhkan penyakitmu. The film was translated Mama. and narrated by M Media. Xiao Yao, Xiao Yao, kamu sudah bangun. Apakah ada yang kamu rasakan tidak nyaman? Mama, aku lapar. Baiklah, ibu akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi sana. Aku datang untuk menemui Xiao Yao. Bagaimana kabarnya? Ini bukan urusanmu. Hongyu, lama tidak bertemu. Kakek. Mengapa kakek datang? Aku dengar, Lu Jiangwu, kepala keluarga Lu. Xiao Yao sakit dan sengaja kembali untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Yao mengalami gagal hati dan membutuhkan transplantasi hati.
Hanya saja, sumber hati langka sekarang. Dan belum ada kecocokan yang sesuai untuk sementara. Gadis ini di usia semuda ini harus menderita siksaan penyakit. Nasib benar-benar mempermainkan orang. Aku, orang tua ini, juga tidak bisa banyak membantu. Aku masih punya sedikit tabungan. Kau ambil ini dulu. Jika tidak cukup, aku akan mencari cara lain. Kakek, aku bisa mengurus masalah uangnya. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Hongyu, bagaimanapun juga, itu adalah niat baik kakek. Terima saja. Ambillah. Lagi pula, aku juga tidak terlalu membutuhkannya. Sedikit pun membantu. Terima kasih, kakek. Aku, orang tua ini, untuk kalian berdua, tidak punya keinginan lain. Hanya berharap kalian berdua bisa hidup bahagia dan harmonis. Suami istri bertengkar sering terjadi. Jika ada kesalahpahaman, bicarakan saja dan tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, besok malam, aku di Hotel Jixian mengadakan beberapa meja untuk jamuan makan. Jika kalian ada waktu, datanglah dan makan malam bersama keluarga kita. Belum berkumpul bersama untuk waktu yang lama. Kakek, situasi Xiao Yao saat ini mungkin tidak terlalu nyaman. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Mama, aku baik-baik saja. Aku bisa hadir. Aku ingin bermain dengan kakak buyut. Kalau begitu, aku akan masuk sebentar lagi dan bertanya kepada dokter, melihat bagaimana keadaan Xiao Yao. Jika dia bisa. Yunting, kau dan Hongyu pergi bertanya bersama. Xiao Yao dan aku masih punya beberapa hal untuk dikatakan. Lu Yunting, tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu memanggil kakak kemari, aku bisa memaafkanmu? Menurutku, kamu sebaiknya menyerah saja pada ide itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku butuh pengampunanmu? Menurutku, kau harus merenungkan tindakanmu sendiri. Kenapa kau menatapku? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lupakan saja, aku tidak ingin membuang-buang kata untukmu. Mulai sekarang, kamu menjauhlah dariku dan putriku. Xiao Yao adalah putriku. Mengapa aku harus meninggalkannya? Lu Yunting, situasi macam apa kamu ini? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Selama bertahun-tahun, Xiao Yao bersamamu. Berapa banyak kesulitan yang dia derita? Berapa banyak yang dia derita? Tidakkah kamu merasakan apa-apa sama sekali? Aku memang tidak mampu ya, tapi aku sudah bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk Xiao Yao. Bagaimana denganmu? Apa yang sudah kau lakukan sejak Xiao Yao lahir? Berapa kali kau bisa pulang ke rumah? Sangatlah sedikit. Kau hanya kembali beberapa kali dan pergi setelah tinggal hanya beberapa hari. Tahukah kau betapa Xiao Yao merindukanmu? Setiap hari dalam mimpinya, dia memanggil ibu. Kau sama sekali tidak memenuhi tanggung jawab seorang ibu. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik di sini? Ya, aku tahu kau sekarang hidup sangat baik, menikmati kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Tapi lalu kenapa? Aku sama sekali tidak akan memberikan Xiao Yao kepadamu. Xiao Yao adalah putriku. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kau seharusnya patuh saja menjadi simpananmu. Lu Yunting, aku tahu aku bukan ibu yang baik. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Membalasnya kepada Xiao Yao. Juga, sebelum kamu berbicara, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Aku, Qin Hongyu, selama hidupku selalu jujur dan terbuka. Untuk negara dan rakyat, aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakanmu. Apa yang orang lain katakan tentangku, aku tidak peduli. Tapi kamu tidak bisa. 3 tahun berpacaran, 6 tahun pernikahan, 9 tahun penuh. Orang seperti apa aku ini? Tidakkah kamu masih mengerti? Aku tidak berharap kamu memahami tindakanku. Tapi kamu sama sekali tidak bisa meragukanku. Apa kau pikir aku menginginkannya? Pernahkah kau memberiku rasa aman? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Aku menyembunyikannya darimu adalah demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam konflik. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Demi kebaikanku sendiri, Qin Hongyu. Kau terlalu merasa benar sendiri. Kau pada dasarnya tidak tahu apa artinya menjadi suami istri. Apa artinya menjadi suami istri? Berbagi suka dan duka, saling mendukung dalam kesulitan, mencintai dan tetap bersama, setia sampai mati. Itulah arti menjadi suami istri. Dengan keadaan seperti sekarang, mengatakan ini sudah tidak ada artinya. Pilihan apapun yang kau buat, itu urusanmu. Tapi aku sama sekali tidak akan menyerah pada Xiao Yao. Berbagi suka dan duka, saling mendukung dalam kesulitan, mencintai dan tetap bersama, setia sampai mati. Mungkinkah
Apakah aku benar-benar melakukan? Seseorang pernah memperingatkanku sebelumnya. Ada mata-mata di sisiku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak menyangka. Mata-mata itu ternyata adalah kau. Omong kosong. Kaulah yang menghasut keluarga Tang untuk menculik Xiao Yao. Kaulah yang merakuni si Mayang dan menjebakku. Kaulah yang memasang perangkap, memaksa kami 2 harimau untuk bertarung. Gila. Wanita ini gila. Untuk membersihkan namanya, memikirkan dia di sini, berbicara omong kosong. Bahkan orang tua sepertiku, dia tidak akan menyisakan. Dia benar-benar tidak punya hati. Qin Hongyu, Anda semakin keterlaluan. Kakek terkenal dermawan. Dia bahkan tidak berani membunuh ayam biasanya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Anda hanya memfitnahnya. Qin Hongyu telah melakukan banyak kejahatan. Dia pantas mati. Sekarang, Anda masih ingin mencelakai keluarga Lu kami. Anda benar-benar tidak punya hati nurani. Jenderal, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Dia meracuni kakak yang kejahatannya keji. Dia harus dipenggal di depan umum. Qin Hongyu, nyawa dibayar nyawa. Kamu membunuh putraku. Hari ini, aku akan membalas dendam untuknya. Sima Longcheng, ini adalah konspirasi. Jangan sampai terjebak. Jenderal. Wanita ini licik dan cerdik. Hari ini, jika kamu membiarkannya pergi, di masa depan, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Benar, Jenderal. Tubuh kakak yang masih hangat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Qin Hongyu lolos begitu saja. Mohon, Jenderal, balaskan dendam Tuan Muda Sima. Jalankan Qin Hongyu. Mohon, Jenderal, balaskan dendam Tuan Muda Sima. Jalankan Qin Hongyu. Mohon, Jenderal, balaskan dendam Tuan Muda Sima. Jalankan Qin Hongyu. Mati. Hongyu, hati-hati. Sima Longcheng, beraninya kau? Tidak bisakah kau menggunakan otakmu? Tidak bisakah kau lihat bahwa seseorang sedang menabur perselisihan? Sima Longcheng, aku, Qin Hongyu, bertindak selalu terbuka dan jujur. Jika putramu benar-benar dibunuh olehku, aku pasti tidak akan menghindar dari tanggung jawab. Tapi masalah hari ini memang sebuah jebakan. Jenderal Agung, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya berkolusi untuk menipu Anda. Tepat sekali. Mereka satu komplotan. Anda sama sekali tidak bisa mempercayai mereka. Ya, Jenderal Agung, kekuatan Anda sangat besar. Dan Anda memimpin pasukan besar. Mengapa takut pada seorang? Qin Hongyu, bunuh saja dia langsung. Apa yang bisa dia lakukan? Sekumpulan orang bodoh. Sima Longcheng, meskipun kau adalah jenderal peringkat kedua, jenderal kekuatan harimau, tetapi baik dari segi status, posisi, kekuatan, maupun kekuatan militer, kau bukan tandingan Marsekal Qin kami. Karena Marsekal Qin adalah Marsekal Agung pasukan. Marsekal Agung pasukan. Marsekal Agung pasukan kan? Omong kosong. Anda sudah menipu orang di pesta pertunangan sebelumnya. Dan itu sudah cukup buruk. Sekarang Anda masih ingin membodohi kami. Mimpi saja. Apakah aku berbicara omong kosong? Kau bisa bertanya, Sima Longcheng. Maka kau akan tahu, Jenderal Agung, apakah perkataannya benar atau salah? Dia benar. Qin The Hongyu film was translated memang adalah and Marsekal Agung narrated pasukan. by M-Media. Apa? Bagaimana ini mungkin? Jenderal Agung, Anda tidak bercandakan. Dia benar-benar Marsekal Agung pasukan. Putraku sudah mati. Apakah aku punya suasana hati untuk bercanda denganmu? Namun, bahkan jika kamu seorang Marsekal, lalu kenapa? Jika kamu berani membunuh putraku, aku akan berani melawanmu sampai mati. Sima Longcheng, apakah kau sudah gila? Marsekal Qin sudah berkata, dia tidak membunuh putramu. Ada saksi dan bukti fisik. Jika bukan dia, siapa lagi? Kau benar-benar sangat bodoh. Bagaimanapun, apa yang perlu dikatakan, sudah kukatakan. Apakah kau percaya atau tidak? Itu terserah padamu. Jika kau berani menyentuh Marsekal Qin, maka jangan salahkan aku, karena merobohkan rumah jenderalmu. Seorang wakil jenderal belaka. Betapa mengesankannya. Pangeran Janen, Yang mulia, Yang mulia telah tiba. Saatnya menebar jaring. ya Tuhan. Itu Pangeran Shenang. Aku pernah melihatnya di perayaan nasional. apa? Pangeran Janen, astaga, saya tidak menyangka bahkan tokoh sepenting itu akan datang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Malam ini, bagus, Pangeran Janen telah tiba. Dendam kakakku, akhirnya bisa dibalaskan. Bawahan rendahanmu, Sima Longcheng. Menyapa yang mulia. Menyapa yang mulia. Menyapa yang mulia. Bangun, Jenderal besar. Mengenai kematian putramu, pangeran ini menyatakan penyesalan yang mendalam. Namun, yakinlah, pangeran ini pasti akan menegakkan keadilan untukmu dan menangkap pelaku sebenarnya. Terima kasih, Yang Mulia, karena menegakkan keadilan dan membenarkan putraku, Qin Hongyu, sebagai Marsekal. Kamu dengan sengaja melanggar hukum, menganiaya yang seti dan baik, dan dengan sembrono membunuh orang tak bersalah.
Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Li Changqiang, bagaimana si Mai yang meninggal? Kau seharusnya lebih tahu dariku. Berteriak tangkap pencuri di depanku. Apakah itu menarik? Menilai dari nada bicaramu, kamu masih ingin membantah. Qin Hongyu mengaku dan akan diperlakukan dengan lunak, melawan, dan akan dihukum berat, mengaku dan segera tunduk pada hukum. Dan mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu. Mengaku, kejahatan apa yang telah kulakukan? Sepertinya, kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Baik, pangeran ini hari ini akan menyebutkan 3 kejahatan besarmu. Pertama, kamu meninggalkan medan perang, meninggalkan garis depan barbar utara. Ini adalah ketidaksetiaan. Kedua, kamu mencelakai putra seorang rekan, menggunakan jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Ini adalah ketidakadilan. Ketiga, untuk menghindari kesalahan, kamu tidak ragu untuk menjebak atasanmu. Ini adalah ketidaksalehan. Seseorang sepertimu tidak setia, tidak adil, dan tidak saleh. Benar-benar sangat jahat dan dibenci oleh dewa dan manusia. Pangeran ini dengan ini mengumumkan pencopotan Qin Hongyu dari jabatan Marsekal. Segera ditahan untuk diadili. Sangat bagus. Dia seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Benar-benar layak menjadi pangeran Janen. Tak tertandingi dalam dominasi. Qin Hongyu. Bahkan jika Anda adalah Marsekal Agung pasukan, lalu kenapa? Di hadapan Yang Mulia, Anda tetap tidak bisa menimbulkan gelombang besar apapun. Terima kasih, Yang Mulia, karena menegakkan keadilan dan membenarkan putraku. Ini, Hongyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hongyu. Li Changqiang, semua yang kau katakan adalah tuduhan palsu. Meskipun kau adalah Pangeran Shennan, kau tidak punya wewenang untuk mencopotku dari jabatanku. Benar sekali, kecuali Kaisar mengeluarkan dekret atau 3 departemen dan 6 kementerian bersama-sama menjatuhkan hukuman. Jika tidak ada yang bisa menyentuh Marsekal Qin. Bahkan jika kau adalah Pangeran Janen, bahkan kau pun tidak. Menghadapi kematian, masih bicara keras. Bagus, pangeran ini hari ini akan membuatmu sepenuhnya yakin. Para pejabat dari 3 departemen dan 6 kementerian, semuanya sudah tiba. Mari kita lihat bagaimana kau berdalih sekarang. 3 departemen dan 6 kementerian semuanya ada di sini. Status mereka setinggi langit. Semua yang bersalah memiliki hak untuk menahan mereka. Qin Hongyu, kamu meracuni putraku. Hari ini kamu tamat. Para Yang Mulia, Qin Hongyu, desersi dalam pertempuran, mencelakai rekan kerja, memfitnah atasan. Kejahatan apa ini? Jika Putra Langit melanggar hukum, Seorang pejabat sekretariat pusat. bersalah sama seperti rakyat biasa. Qin Hongyu menyalahgunakan kekuasaan, melakukan banyak perbuatan jahat, harus diberhentikan dari jabatan dan diadili. Ditindak tegas sesuai hukum. Kanselir, setuju. Seorang pejabat kanselir. Sekretariat Negara setuju. Seorang pejabat sekretariat negara. Kementerian Kepegawaian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ritus, Kementerian Perang, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pekerjaan Umum. Kami setuju. Qin Hongyu, apakah kau masih berpikir sekarang pangeran ini tidak punya wewenang untuk memecatmu dari jabatan? Li Changqiang, kau benar-benar tidak akan berhenti untuk menjebakku. Kau menyusun skema sebesar ini dan bahkan membawa orang-orang dari 3 departemen dan 6 kementerian. Semua di sini untuk mendukungmu. Kau benar-benar ingin mendorongku sampai mati. Qin Hongyu, pangeran ini bertindak atas nama langit. Salahkan dirimu sendiri. Perbuatan jahatmu tak terhitung. Kau sudah menyinggung terlalu banyak orang. Oleh karena itu, kau jatuh ke keadaan ini hari ini. Kau pikir kau sudah pasti menang? Apa yang terjadi hari ini? Aku pasti akan melaporkannya kepada Kaisar. Benar dan salah, semuanya akan diputuskan oleh Kaisar. Melapor kepada Kaisar. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan ini. Pengawas, tangkap Qin Hongyu. Tangkap dia. Berhenti. Ini gawat. Dewan Agung. Seseorang dari Dewan Agung datang untuk campur tangan. Jadi bagaimana dengan Dewan Agung? Mungkinkah dia bisa dibandingkan dengan Pangeran Janen? Mengenai status dan posisi, tentu saja Pangeran Shennan lebih tinggi. Tapi Dewan Agung didirikan secara khusus oleh Raja, sebuah badan penegak hukum, dengan wewenang untuk mengawasi semua pejabat. Tidak peduli siapa yang melakukan kejahatan. Begitu mereka sampai di Dewan Agung, bisa langsung ditahan. Sangat tangguh. Pertama adalah Jenderal Agung, lalu Pangeran Janen. Sekarang bahkan yang mengawasi semua pejabat. Dewan Agung telah tiba. Sisi mana yang harus kita pilih? Tentu saja Pangeran Janen. Tidak, kurasa kita sebaiknya menunggu dan melihat. Dalam hal seperti itu, pertikaian antara tokoh penting bukanlah sesuatu yang kita bisa ikut campur. Yang Mulia, masalah ini agak rumit. Mengapa panik? Para pejabat dari 3 departemen dan 6 kementerian, semuanya ada di sini. Hanya Dewan Agung belaka tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Pencapaian Marsekal Qin tak tertandingi, akan bersinar sepanjang zaman, adalah pilar bangsa. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah hari ini. Tuan Jing, waktumu sangat tepat. Pangeran Janen menipu atasan dan bawahan, merugikan pejabat setia, memfitnah Marsekal Qin. Aku memohonmu untuk melapor kepada Yang Mulia dan memintanya ditangkap. Menangkap pangeran ini, tanyakan pada Jiang Chao, apakah dia punya nyali? Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkan, menyebabkan Marsekal Qin kesusahan. Tidak terlambat, tepat waktu.
Kalau tidak, Li Changqiang, rubah tua ini, tidak akan mengungkapkan warna aslinya begitu cepat. Jiang Chao, sebagai pejabat Dewan Penasihat, kau seharusnya menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, melenyapkan tirani dan membawa kedamaian. Sekarang, kau bersekutu dengan Qin Hongyu, penjahat ini. Apakah kau mencoba untuk membantu dan bersekongkol dengan kejahatan? Marsekal Qin telah memberikan jasa besar kepada negara dan rakyat. Bagaimana dia bisa disebut penjahat? Adapun apa yang Anda sebut, membantu dan bersekongkol dengan kejahatan, itu hanyalah omong kosong. Qin Hongyu desersi dalam pertempuran dan mencelakai pejabat setia. Semua orang telah menyaksikannya. Apakah kau mencoba melindunginya? Marsekal Qin mengalahkan bangsa barbar utara dan menenangkan tanah. Kepulangannya ke Jinling sekarang diizinkan secara khusus oleh Yang Mulia. Bagaimana bisa disebut melarikan diri dalam pertempuran? Apakah dia melarikan diri dalam pertempuran atau tidak? Saya tidak peduli. Bagaimanapun, Qin Hongyu meracuni putra saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Jenderal Sima, kematian putra Anda bukan disebabkan oleh Marsekal Qin. Saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Si peracun adalah orang lain. Siapa dia? Ini adalah video yang kami rekam secara diam-diam dari informan kami di kediaman Pangeran Shenang. Anda akan tahu saat melihatnya. Lu Jiangwu. Qin Hongyu, kami sudah menemukan bahwa ada masalah dengan seseorang yang dekat dengannya. Dia hanya tidak waspada terhadapmu. Kali ini adalah kesempatan terakhirmu. Kau harus membuatnya minum. Hongyu ini selalu berhati-hati. Bagaimana jika dia tidak meminumnya? Lalu kenapa? Jika dia menolak meminumnya, maka buatlah bocah si mayang itu meminumnya sebagai gantinya. Gunakan orang lain sebagai kambing hitam. Sungguh rangkaian skema yang brilian. Jika meracuniku tidak berhasil, maka alihkan masalah ke timur. Li Changqiang, apalagi yang ingin kau katakan? Itu Anda. Jadi Anda yang mencelakai putra saya. Jati Andalah yang mencelakai kakak yang. Jenderal, ini Veta. Jangan percaya omong kosong mereka. Li Changqiang, bukti sekarang sudah meyakinkan. Siasat Anda tidak berguna sekarang. Saya selalu bertanya-tanya. Marsekal Qin dan saya tidak punya permusuhan. Mengapa Anda membunuh putra saya? Tidak menyangka. Itu Anda, bajingan tercela ini, yang menyebabkan masalah. Kembalikan nyawa putra saya. Jenderal Sima, negara punya hukumnya, keluarga punya aturannya. Li Changqiang membunuh putra Anda. Dewan Agung kami secara alami akan memberikan keadilan kepada Anda. Hanya mengarang sepotong bukti. Dan kau pikir kau bisa menghukum pangeran ini? Kau sedang bermimpi. Jangankan tidak membunuh siapapun. Bahkan jika pangeran ini benar-benar membunuh seseorang. Apa yang bisa kau lakukan pada pangeran ini? Lagi pula, Li Changqiang, jangan sombong begitu. Bahkan jika kau adalah pangeran Janen, kau tidak bisa melarikan diri. Hukuman hukum negara. di belakang pangeran ini berdiri para pejabat dari 3 departemen dan 6 kementerian. Jika kau ingin menghukum pangeran ini, kau harus bertanya dulu, apakah mereka setuju? Status pangeran itu mulia, posisinya tertinggi, hanya dengan beberapa kata dari Anda. Anda pikir Anda bisa menghukumnya? Itu hanyalah konyol. Siapa yang berani menentang pangeran? Menentang saya. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki untuk berani menantang kami. 3 departemen dan 6 kementerian. Jiang Chao, Anda membantu seorang tiran dan memfitnah pangeran. Saya pasti akan menghadap raja dan memakzulkan Anda. Li Changqiang, sekarang Anda akan menambah kejahatan lain, membentuk faksi untuk keuntungan pribadi, dan merencanakan pemberontakan. Penjaga, tangkap dia untuk saya. Kurang ajar, berani, keterlaluan. Di depan 3 departemen dan 6 kementerian, Anda masih berani bertindak kasar. Itu hanyalah tanpa hukum. Jiang Chao, kau sangat berani. Kau berani menangkap pangeran ini. Apakah kau bosan hidup? Dewan Agung kami bertindak atas mandat surga, memiliki wewenang untuk mengeksekusi terlebih dahulu dan melapor kemudian. Bahkan jika Anda adalah Pangeran Shenang, selama Anda melanggar hukum, kami masih bisa menangkap Anda. Pangeran ini memiliki piagam besi bertulis kanda yang memberikan kekebalan dari hukuman apapun, kecuali jika raja datang sendiri. Jika tidak, dengan hak apa kau menangkap pangeran ini? Dengan ini, perintah raja hanya seorang pejabat Dewan Agung. Bagaimana dia bisa memiliki token pribadi raja? Mungkinkah semua ini diizinkan oleh raja? Ini adalah perintah raja. Melihat perintah ini seperti melihat raja. Sekarang, siapa yang masih berani menolak? Li Changqiang, sekarang pejabat ini memiliki wewenang untuk menahan Anda. Jiang Chao, bahkan jika kau memiliki perintah raja, kau tetap tidak bisa melakukan apapun pada pangeran ini. Pangeran ini dilindungi oleh piagam besi bertulis kanda. Sertifikat besi dengan tulisan dan, meskipun itu bisa membebaskan seseorang dari hukuman mati, persyaratnya adalah tidak melakukan pengkhianatan. Kau berkolusi dengan kekuatan asing, menganiaya yang setia, merencanakan pengkhianatan. Bahkan dengan sertifikat besi dengan tulisan dan, tidak ada cara
untuk menyelamatkan hidupmu. Qin Hongyu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Raja ini sangat setia demi negara dan rakyat. Bagaimana mungkin saya merencanakan pemberontakan dan mengkhianati negara? Jika kau tidak ingin ada yang tahu, kau tidak boleh melakukannya sendiri. Li Changqiang, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menipu semua orang? Qin Hongyu, jangan membuat tuduhan fitnah. Anda mengatakan, raja ini adalah pengkhianat. Bukti apa yang Anda miliki? Jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, raja ini akan menghukum kalian semua atas kejahatan tidak hormat. Kau ingin bukti ya? Baiklah, aku akan membiarkanmu mati, mengetahui dengan pasti alasannya. Ini adalah surat rahasia kolusimu dengan bangsa barbar utara, merencanakan pengkhianatan. Di dalamnya tidak hanya ada tanda tanganmu, tapi juga stempel resmimu. Lihat bagaimana kau bisa menyangkalnya sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki surat rahasia ini? Pengadilan sudah lama menyelidiki Anda secara diam-diam. Pengkhianatan dan pengkhianatan Anda tidak dapat disangkal, tidak termaafkan. Mengapa Anda tidak cepat menyerah? Anda pikir Anda bisa menghukum raja ini hanya dengan satu surat rahasia ini? Anda benar-benar bermimpi di siang bolong. Anda benar. Raja ini memang memiliki niat pengkhianatan. Tapi lalu kenapa? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Di luar gerbang ini adalah semua anak buah saya. Selama saya memberi perintah, mereka akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Kau pikir membunuh kami akan memungkinkanmu naik ke tampuk kekuasaan? Membunuh orang lain tidak akan. Tapi membunuh Anda, Qin Hongyu, pasti akan terjadi. Sekarang, 3 departemen dan 6 kementerian adalah semua orang saya. Separuh istana berada di bawah kendali saya. Hanya dengan menyingkirkan Anda, Marsekal Agung, berulah 30.000 pasukan. Raja ini bisa menjadi tak terkalahkan dan merebut ibu kota untuk menjadi makhluk tertinggi itu. Bagaimana? Apakah terasa putus asa? Sekarang Anda tahu konsekuensi menentang saya. Raja ini ditakdirkan untuk ditabiskan secara ilahi. Dan Anda, sekelompok semut, hanya pantas merangkak di kaki raja ini. Gemetar. Li Changqiang, apakah kau tahu mengapa aku menunda langkahku terhadapmu? Aku ingin melihat siapa yang bersekongkol denganmu, agar aku bisa memusnahkan kalian semua. Li Changqiang, kematian Anda sudah dekat. Li Jiuxiao, penguasa Daxia. Qin Hongyu, salam yang mulia. Hormat saya, Yang Mulia. Hormat saya yang mulia. Bangun. Li Jiuxiao, mengapa Anda di sini jika saya tidak datang? Bagaimana saya bisa menyaksikan tontonan yang begitu megah? Anda sudah tahu semuanya sekarang. Tahu apa? Anda melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, atau membentuk faksi demi keuntungan pribadi, atau mungkin merugikan pejabat setia. Karena Anda sudah tahu semuanya sekarang, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Awalnya, saya pikir akan butuh lebih banyak waktu. Tidak disangka, Anda mengantarkan diri Anda langsung ke depan pintu saya. Sempurna. Hari ini, saya bisa menangkap kalian semua. Dalam satu serangan, kematian sudah dekat. Namun kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Apa kau pikir aku datang ke sini tanpa alasan? Para pembunuh yang kau atur di luar, pembunuh, aku sudah lama dimusnahkan. Sekarang, kau terisolasi dan tak berdaya. Para pembunuh di luar sudah mati. Terus kenapa? Saya masih punya pasukan berkekuatan 300.000. Cukup untuk menghancurkan kalian semua. Menjadi debu. Maka kau sebaiknya bertanya, apakah prajurit istana Pangeran Shenmu lebih tangguh, atau pasukan sejuta prajurit Marsekal Qin lebih ganas? Apa maksudmu? Li Changqiang, apakah kau pikir kau tidak bisa salah? Sejujurnya, Yang Mulia sudah sejak lama melihat melalui skemamu dan secara diam-diam mendiskusikan tindakan balasan denganku. Setiap langkahmu berada dalam kendali kami. Kau kira kau memasang jebakan untukku, tak menyadari bahwa belalang sembah mengintai jangkrik, tak menyadari Oriol di belakangnya. Kau adalah mangsri yang sebenarnya. Sejak kau meninggalkan kediaman Pangeran Shennan, pasukan utaraku sudah dimobilisasi. 300.000 pasukanmu tanpa pemimpin dikalahkan tanpa perlawanan. Kartu truf terakhirmu sudah tiada. Bagaimana itu mungkin? Berhenti berbohong kepada pangeran ini. Pangeran ini dengan cermat menyiapkan pasukan berkekuatan 300.000. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Penasihat militer, Yang Mulia. Berita buruk. Istana Pangeran Shennan telah sepenuhnya dikepung oleh pasukan utara. Orang-orang kita berhamburan kemana-mana. Kocar-kacir. Istana telah sepenuhnya direbut. Tidak mungkin.
Pangeran ini telah merencanakan selama bertahun-tahun. Bagaimana semuanya bisa gagal di saat terakhir? Li Changqiang, kau sudah kalah. Mengakui kejahatanmu dan menyerahkan diri pada hukum adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Tidak mungkin. Raja ini strategis. Perhitungan saya tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Bagaimana mungkin saya kalah? Ini adalah takdir. Li Changqiang, kau benar-benar kalah. Menyerah sekarang. Ampun, Yang Mulia. Raja ini menolak menerima ini. Raja ini belum kalah. Qin Hongyu, beraninya Anda berkomplot melawan raja ini. Hari ini, raja ini akan binasa bersama Anda. Pergi ke neraka. Yunting. Ada apa? Yunting, Yunting. Selamatkan Xiao Yao. Xiao Yao. Nah, Zhu Kuei. Dokter, bagaimana putriku? Pasin ketakutan. Kondisinya tiba-tiba memburuk. Dia harus segera menjalani operasi. Namun, masalah sumber hati masih belum terselesaikan. Zhu Kuei, apakah sudah ditemukan sumber hati? Kami sudah mencari di semua rumah sakit besar, tapi belum menemukan sumber hati yang cocok. Apakah Xiao Yao tidak bisa diselamatkan? Dokter, berapa banyak waktu yang dimiliki Xiao Yao? Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, tapi tidak lebih dari 12 jam. Zhu Kuei, cepat cari sumber hati. Berapapun biayanya, sumber hati harus ditemukan. Ya. Xiao Yao. Kau harus selamat dan sehat. Kau harus bangun. Mama tidak bisa hidup tanpamu. Bukankah kau ingin pergi ke taman hiburan? Asalkan kau bangun, Mama akan membawamu setiap hari. Kau ingin makan apa? Mainan apa yang kau suka? Mama akan membelikan semuanya untukmu. Mulai sekarang, Mama akan bersamamu setiap hari, baiklah? Dokter. Xiao Yao. Dokter. Xiao Yao. Pasin mungkin tidak akan selamat jika tidak ada sumber hati. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Ditemukan. Sumber hati yang cocok telah ditemukan. Bagus. Xiao Yao. Xiao Yao, kamu terselamatkan. Dokter, cepat. Cepat, segera lanjutkan dengan operasi. Marsekal Qin, mohon tenang saja. Xiao Yao diberkahi dengan keberuntungan besar, dan pasti akan aman dan sehat. Ruang operasi. Dokter, Operasi Pasin sangat berhasil dan telah melewati masa kritis. bagus. Xiao Yao selamat. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Marsekal Qin, sekarang Anda akhirnya bisa tenang. Zhu Kuei, kau melakukannya dengan sangat baik kali ini. Aku akan memberimu hadiah besar. Oh, benar. Bukankah kau bilang semua rumah sakit besar tidak punya sumber hati? Dari mana kau mendapatkan sumber hatimu? Ini sulit dijelaskan, bukan? Marsekal Qin, saya hanya berpikir, lebih baik jika Anda tidak tahu. Apa maksudmu? Kau bahkan menyembunyikannya dariku. Saya takut Anda akan sedih. Sedih? Aku. Bagaimana dengan Lu Yunting? Di mana Lu Yunting? Di mana Lu Yunting? Marsekal Qin. Ini adalah surat yang ditinggalkan Lu Yunting untuk Anda. Anda akan tahu setelah membukanya. Istriku, Qin Hongyu. Hongyu, pada saat kau membaca surat ini, aku seharusnya sudah meninggalkan dunia ini. Maafkan aku. Tolong maafkan pilihanku. Aku awalnya adalah orang yang tidak berguna. Tidak bisa membantumu dengan apapun. Untuk bisa menyelamatkan Xiao Yao, aku mati tanpa penyesalan. Keberuntungan terbesarku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Berkat terbesarku dalam hidup ini adalah memiliki Xiao Yao. Aku hanya berharap kalian berdua bisa selamat dan sehat, bahagia dan gembira.
Hong Yu, jangan berduka untukku. Jika kita tidak ditakdirkan dalam hidup ini, semoga kita bersatu kembali. Di kehidupan selanjutnya, aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku masih bisa menikah denganmu, dan tetap bersama. Selamanya. Yenting, kami datang menemuimu. Dokter bilang, Xiao Yao pulih dengan sangat baik. Tanpa sekuel apapun. Kau bisa tenang. Adapun mereka, yang melukai Xiao Yao, mereka semua telah menerima hukuman yang setimpal. Biarkan aku memberitahumu beberapa kabar baik. Aku sudah pensiun. Mulai sekarang, aku bisa secara pribadi merawat Xiao Yao. Lagi pula, aku juga akan punya waktu untuk datang dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Dengan begitu, kau tidak akan merasa kesepian. Ayah, kau adalah pahlawan besar Xiao Yao. Xiao Yao akan memikirkanmu setiap hari. Jika di kehidupan ini, kita tidak ditakdirkan, semoga kita bersatu kembali. Di kehidupan selanjutnya. Yenting, tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Seperti yang kau katakan, sebagai suami istri, kita tidak boleh saling meninggalkan dalam hidup atau mati. Hong Yu,